Suara gelak tawa memenuhi ruang tamu rumah Ibu Ratna, ibu mertuaku. Hari ini adalah arisan keluarga besar. Aku, Aira, duduk di sudut ruangan dengan nampan berisi gelas-gelas kotor yang baru saja kuangkut. Penampilanku sederhana, hanya gamis polos tanpa perhiasan, wajahku pun tanpa riasan tebal. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar. Suamiku, Raka, melangkah masuk. Namun, dia tidak sendiri. Di lengannya bergelayut manja seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala, tas bermerek menjuntai di bahunya, dan sepatu hak tinggi yang berbunyi tak-tak-tak di lantai marmer. "Assalamualaikum, Emma. Lihat siapa yang Raka ajak," seru Raka dengan bangga. Ibu Ratna langsung berdiri, matanya berbinar melihat wanita itu. "Waalaikumsalam. Ya ampun, ini Bella ya? Yang kamu ceritakan itu." Bella tersenyum manis, menyalami Ibu Ratna dan mencium pipinya, cipika-cipiki gaya sosialita. "Iya tante, saya Bella. Ini ada sedikit oleh-oleh tas dari Paris untuk tante." Ibu Ratna memekik girang menerima paper bag mewah itu. "Duh, repot-repot banget. Kamu memang beda ya, Bella. Kelihatan berkelas, baunya saja bau uang. Tidak seperti..." Mata Ibu Ratna melirik sinis ke arahku yang masih memegang nampan. "Istri Raka yang itu, bisanya cuma di dapur." Hening sejenak, lalu tawa pecah. Sepupu-sepupu Raka ikut terkikik. "Ma," tegurku pelan, menahan perih di dada. "Ada tamu." "Loh, kenapa? Kenyataan kan?" Ibu Ratna berkacak pinggang di depan Bella. "Lihat Bella ini, Aira. Dia punya perusahaan, rumahnya besar di kawasan elit, mobilnya 2. Kamu? Nikah sama Raka cuma bawa badan. Numpang hidup, makan dari gaji Raka, baju pun Raka yang belikan. Dasar benalu." Hatiku mencelos. Padahal selama ini aku diam bukan karena tak punya. Aku menyembunyikan identitasku agar dicintai tulus, bukan karena hartaku. Bella menatapku dengan tatapan merendahkan, lalu tertawa kecil menutup mulutnya. "Oh, ini istrinya Mas Raka? Maaf ya, Mbak. Saya pikir pembantu tadi." Habisnya kucel banget. Raka, suamiku, lelaki yang kucintai, bukannya membelaku, dia malah ikut tertawa. "Hahaha, kamu bisa aja Bel. Ya memang begitu dia, kampungan. Beda level sama kamu." Duniaku runtuh. Suamiku sendiri ikut menertawakanku di depan selingkuhannya. Rasa sakit itu bukan lagi di dada, tapi merasuk ke tulang sumsum. Aku menunduk, menyembunyikan air mata yang mendesak keluar. "Cukup. Sandiwara wanita sederhana ini sudah cukup." Suara tawa itu masih terdengar. Melengking, tajam, dan seolah-olah memiliki cakar yang merobek-robek sisa harga diriku yang masih tersisa. Tawa Raka. Tawa yang dulu adalah melodi favoritku, kini terdengar seperti vonis kematian bagi pernikahan kami. Aku menutup pintu kamar tamu, kamar sempit di bagian belakang rumah Ibu Ratna yang selalu menjadi tempat kami menginap, dengan perlahan. Bunyi, klik, dari kunci pintu terasa seperti pemisah antara dua dunia. Di luar sana, dunia di mana aku adalah Aira si benalu, si miskin, si tak tahu diri. Di dalam sini, aku hanyalah seorang wanita yang hatinya baru saja diremukkan menjadi debu. Aku menyandar pada daun pintu, merosot perlahan hingga duduk di lantai yang dingin. Ubin keramik putih yang sudah kusam itu terasa menusuk kulit, tapi rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan perih yang menjalar di dada. "Benalu," bisikku, mengulang kata yang dilontarkan Ibu Ratna tadi. Air mata yang sejak tadi kutahan di pelupuk mata akhirnya jebol. Bukan 1 atau 2 tetes, melainkan aliran deras yang tak terbendung. Bahuku berguncang hebat. Aku mendekap mulutku sendiri dengan telapak tangan, menahan isak tangis agar tidak terdengar keluar. Aku tidak ingin memberikan mereka kepuasan mendengar kehancuranku. Ingatan itu berputar kembali. 3 tahun lalu, aku bertemu Raka. Saat itu aku sedang menyamar, melakukan survei pasar di sebuah warung makan sederhana untuk produk baru perusahaanku. Raka datang, menawarkan payungnya saat hujan deras, berbagi makan siangnya dengan kucing jalanan. Aku jatuh cinta pada kesederhanaannya. Aku pikir, aku telah menemukan berlian di tengah lumpur. Aku, Aira Syarif,
pewaris tunggal kerajaan bisnis Arutala Group, wanita yang masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30, memutuskan untuk menyembunyikan siapa diriku. Aku lelah didekati pria karena hartaku. Aku ingin cinta yang tulus. Cinta yang melihat Aira sebagai manusia, bukan sebagai mesin ATM berjalan. Ternyata aku salah. Isaku di keheningan kamar. Kamu gagal, Mas. Kamu gagal dalam ujian ini. Raka bukan berlian. Dia hanyalah kaca biasa yang berpura-pura berkilau saat terkena cahaya. Dan hari ini, kaca itu pecah, melukaiku sedalam-dalamnya. Aku bangkit berdiri, menghapus air mata dengan punggung tangan. Cukup. Tangisan ini adalah yang terakhir. Mulai detik ini, air mata Aira Syarif terlalu mahal untuk diteteskan bagi pria seperti Raka Pradipta. Aku melangkah menuju lemari kayu jati tua di sudut kamar. Pintu lemari itu berderit saat kubuka, menampilkan deretan baju-bajuku yang sederhana. Gamis-gamis katun, kaos oblong rumahan, dan beberapa setelan kemeja murah yang kubeli di pasar Tanah Abang untuk menyempurnakan penyamaranku. Aku mengambil tas jinjing kanvas butut yang biasa kubawa. Dengan gerakan cepat namun pasti, aku mulai memasukkan pakaianku. Satu persatu bajuku masukkan. Tiba-tiba tanganku terhenti pada sebuah gaun berwarna biru muda. Itu adalah hadiah ulang tahun dari Raka tahun lalu. Dia membelinya di department store dengan diskon 50%. Aku ingat betapa bahagianya aku saat itu, bukan karena harganya, tapi karena usahanya. Namun sekarang, melihat gaun itu hanya membuatku mual. Aku melempar gaun itu ke lantai. Aku tidak akan membawa apapun yang berasal dari uangmu, Mas, desisku. Aku hanya mengemas barang-barang yang kubeli dengan uangku sendiri, uang hasil, kerja serabutan, yang kukatakan pada Raka, padahal itu adalah uang dari rekening pribadiku yang tak terbatas. Isi tasku tidak banyak. Hanya butuh waktu 10 menit untuk mengosongkan lemari dari eksistensiku. Kamar itu kembali kosong, dingin, dan asing. Seolah aku tak pernah ada di sana. Pandanganku beralih ke meja rias. Di sana, pantulan wajahku terlihat menyedihkan. Mata sembab, hidung merah, jilbab berantakan. Namun, di balik kekacauan itu, ada sorot mata yang mulai berubah. Sorot mata yang dulu lembut dan penurut, kini mulai mengeras, membeku menjadi es. Aku menatap jari manis kiriku. Sebuah cincin emas muda seberat 2 gram melingkar di sana. Cincin pernikahan kami. Cincin yang dulu Raka pasangkan dengan janji setia sehidup semati. Aira, Mas janji akan membahagiakanmu. Walaupun Mas belum kaya, Mas akan kerja keras buat kamu. Omong kosong. Dengan napas tertahan, aku menarik cincin itu keluar dari jariku. Meninggalkan bekas putih pucat di kulit yang selama 3 tahun tertutup logam itu. Rasanya aneh. Kosong, tapi ringan. Aku meletakkan cincin itu di atas meja rias, tepat di sebelah sisir plastik yang patah giginya. Bunyi kelanting kecil saat logam beradu dengan kaca meja terdengar nyaring di telingaku. Itu adalah bunyi akhir dari sebuah pernikahan. Aku merogoh saku tersembunyi di dasar tas jinjingku. Mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru, bukan ponsel butut layar retak yang biasa kupaaki di depan Raka. Ponsel ini adalah penghubungku dengan dunia nyataku. Aku menyalakannya. Layar menyala terang, menampilkan logo Arutala sebagai wallpaper. Notifikasi beruntun masuk, ratusan email dan pesan dari direksi yang selama ini kutangani secara jarak jauh. Namun aku mengabaikannya. Jariku menari di atas layar, mengetik sebuah pesan terakhir untuk Raka. Mas Raka, terima kasih untuk pertunjukan hari ini. Kamu dan ibumu telah membuka mataku lebar-lebar. Kalian bilang aku benalu? Kalian bilang aku hanya menumpang hidup? Baiklah. Jika kehadiranku begitu membebani dan membuat kalian malu di depan Bella yang kaya raya, itu, maka aku akan mengabulkan keinginan kalian. Aku pergi. Jangan cari aku. Jangan hubungi aku. Silakan nikmati hidup barumu dengan wanita pilihan ibumu itu. Cincin kawinmu aku kembalikan di meja rias. Surat gugatan cerai akan segera sampai di tanganmu. Anggap saja aku sudah mati. Aira. Aku menekan tombol kirim. Tidak ada keraguan. Tidak ada getaran di tangan. Hanya ada kepuasan dingin yang menjalar. Aku mematikan lampu kamar.
Gelap menyelimuti ruangan. Aku tidak akan keluar lewat pintu depan. Aku tidak sudi melihat wajah-wajah munafik itu lagi. Aku tidak sudi melihat seringai kemenangan di wajah Bella atau tatapan jijik Ibu Ratna. Aku membuka jendela kamar yang menghadap ke kebun belakang. Angin malam langsung menerpa wajahku, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Dengan hati-hati, aku memanjat keluar. Rumah ini tidak memiliki pagar belakang yang tinggi, hanya berbatasan dengan gang sempit yang jarang dilewati orang. Sepatu ketsku mendarat di tanah becek. Aku berjalan cepat, menembus kegelapan malam, menjauh dari rumah yang penuh dengan racun itu. Samar-samar, dari arah ruang tamu, aku masih bisa mendengar suara Ibu Ratna yang sedang memuji-muji tas pemberian Bella. Aduh, kulitnya halus banget ya, Bel. Beda sama tas pasarannya si Aira. Aku tersenyum sinis dalam kegelapan. Tunggu saja, ibu mertuaku sayang. Tas itu bahkan tidak sebanding dengan harga keset kaki di rumahku. Aku terus berjalan hingga mencapai ujung jalan raya utama, sekitar 500 meter dari kompleks perumahan mertua. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, sebuah pemandangan kontras terlihat. Di antara angkot yang mengetem dan motor yang berlalu lalang, terparkir sebuah mobil sedan hitam yang panjang dan mengkilap. Sebuah Rolls-Royce Phantom edisi terbaru dengan plat nomor khusus. Mobil itu tampak seperti alien yang mendarat di perkampungan kumuh. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan mulut ternganga, takut menyenggol ket mobil yang harganya bisa membeli seluruh rumah di kampung ini. Begitu melihatku muncul dari kegelapan gang, pintu pengemudi segera terbuka. Seorang pria parubaya dengan seragam sopir lengkap, jas hitam, topi, dan sarung tangan putih, keluar dengan sigap. Pak Joko, sopir pribadiku sejak 10 tahun lalu. Satu-satunya orang di rumahku yang tahu di mana aku tinggal selama ini. Selamat malam, Nyonya Besar, sapa Pak Joko sambil membungkuk hormat, mengabaikan penampilanku yang lusuh dengan tas jinjing murahan. Malam, Pak Joko, jawabku. Suaraku terdengar berbeda. Bukan lagi suara lirih Aira si istri Raka, tapi suara Aira Syarif yang tegas. Pak Joko segera membuka pintu belakang. Aroma kulit leather premium dan pengharum mobil beraroma sandalwood langsung menyambutku. Aku masuk dan menghempaskan tubuhku di kursi yang empuknya bagaikan awan. Pintu ditutup. Keheningan yang mewah menyelimutiku. Kaca mobil ini anti peluru dan kedap suara. Seketika, hiruk-pikuk jalanan Jakarta dan kenangan menyakitkan tentang rumah mertua teredam sempurna. Pak Joko masuk ke kursi kemudi, menatapku lewat spion tengah. Kita langsung pulang, Nya? Atau Nyonya butuh sesuatu? Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan AC mobil mendinginkan kepalaku yang terasa panas. Langsung ke menshaft utama, Pak. Saya butuh mandi. Saya merasa kotor. Baik, Nya. Menshaft utama di Menteng sudah siap menyambut Nyonya kembali. Mesin mobil menderu halus, nyaris tak terdengar. Mobil meluncur membelah jalanan. Aku melihat keluar jendela. Toko-toko pinggir jalan, warung tenda, kehidupan sederhana yang selama 3 tahun ini kucoba jalani demi Raka, kini berlalu begitu saja. Aku merogoh tas, mengambil tisu basah, dan mulai menghapus riasan tipis di wajahku dengan kasar. Aku ingin menghapus jejak Aira yang lemah itu. Aku mengambil ponsel pintarku lagi. Kali ini, aku menekan nomor panggilan cepat nomor 1. Tut, tut. Halo? Selamat malam, Bu Aira. Tumben menelepon malam-malam, ada keadaan darurat. Suara bariton di ujung sana terdengar waspada. Itu Prasetyo, pengacara kepercayaan keluargaku sekaligus kepala tim hukum Arutala Group. Pras, panggilku. Nada bicaraku dingin dan datar, tanpa emosi. Siapkan berkas. Berkas apa, Bu? Akuisisi lahan di Kalimantan? Atau sengketa dengan vendor? Perceraian? Jawabku singkat. Hening sejenak di ujung telepon. Prasetyo tahu betul tentang pernikahan rahasiaku. Dia adalah orang yang paling menentang keputusanku menyamar menjadi orang miskin demi cinta. Hanya, suara Prasetyo terdengar lega, meski dia berusaha menyembunyikannya. Maaf, maksud saya, apakah Ibu yakin? 100%. Aku ingin prosesnya cepat. Kalau bisa, aku tidak mau melihat wajahnya di persidangan. Urus semuanya secara fair stake jika dia tidak datang.
Dan satu lagi, Pras? Ya, Bu. Pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun harta Gonogini. Walaupun secara teknis semua asetku memiliki perjanjian pranikah yang kau buatkan dulu, aku ingin kau memastikan dia paham bahwa dia keluar dari pernikahan ini semiskin saat dia masuk. Bahkan lebih miskin. Mengerti, Bu? Saya akan siapkan tim terbaik besok pagi. Gugatan akan masuk ke pengadilan agama hari Senin. Bagus. Terima kasih, Pras. Aku memutus sambungan. Satu beban terangkat. Mobil berbelok memasuki kawasan elit Menteng. Pohon-pohon besar yang rimbun menaungi jalanan lebar yang sepi. Rumah-rumah gedongan berjajar dengan pagar-pagar tinggi. Akhirnya, gerbang besi hitam setinggi 4 meter dengan lambang huruf A, emas di tengahnya terbuka otomatis saat sensor mendeteksi mobilku. Kami memasuki halaman luas yang dihiasi air mancur dan patung-patung marmer. Mansion utama. Rumah masa kecilku. Istana yang kutinggalkan demi gubuk cinta yang ternyata palsu. Para pelayan sudah berjejer rapi di depan pintu utama. Ada sekitar 10 orang, dipimpin oleh kepala pelayan, Pak Burhan. Mobil berhenti. Pak Joko membukakan pintu. Aku melangkah keluar. Angin malam di sini terasa berbeda. Aromanya bukan lagi aroma selokan atau masakan tetangga, tapi aroma bunga sedap malam yang ditanam di taman. Selamat datang kembali di rumah, Nyonya Aira, ucap Pak Burhan sambil membungkuk dalam, diikuti oleh pelayan lainnya. Kami sudah merindukan Nyonya. Aku menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah tulus yang mengabdi pada keluargaku selama puluhan tahun. Berbeda jauh dengan wajah bermuka dua Raka dan ibunya. Terima kasih, Pak Burhan, jawabku. Aku menyerahkan tas bututku pada salah satu pelayan. Bakar tas ini. Dan semua isinya. Aku tidak mau melihatnya lagi. Pelayan itu tampak kaget, tapi segera mengangguk patuh. Baik, Nyonya. Siapkan air hangat dengan garam laut dan minyak lavender. Aku ingin berendam lama. Dan siapkan makan malam. Steak Wagyu medium rare. Aku lapar. Sudah lama aku tidak makan daging yang layak. Selama ini aku hanya makan tahu tempe dan ikan asin demi berhemat, ala istri Raka. Segera dilaksanakan, Nyonya. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Lantai marmer Italia yang dingin menyapa telapak kakiku. Aku melepaskan sepatu kets murahan itu di teras dan membiarkannya tergeletak begitu saja. Lampu kristal chandelier raksasa di ruang tengah menyala terang, memantulkan cahaya ke seluruh penjuru ruangan. Lukisan-lukisan maestro terkenal menghiasi dinding. Tangga melingkar yang megah menuju lantai 2 tampak mengundang. Aku berjalan menaiki tangga itu perlahan. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti mengembalikan kepingan jiwaku yang hilang. Di pertengahan tangga, aku berhenti. Aku melihat pantulan diriku di cermin besar setinggi dinding. Wanita di cermin itu masih memakai baju lusuh. Matanya masih sedikit bengkak. Tapi postur tubuhnya sudah tegak. Dagu itu sudah terangkat. Aura kekuasaan yang selama 3 tahun tertidur, kini mulai bangkit. Selamat tinggal, Aira istri Raka, bisikku pada bayangan di cermin. Aku mengangkat tangan, melepas jepit rambut plastik murahan yang menahan rambutku, membiarkan rambut panjangku tergerai indah. Dan selamat datang kembali, Aira Syarif. Sang Ratu Arutala. Malam itu, di dalam jacuzzi yang berbusa hangat, sambil memegang gelas wine merah vintage tahun 1995, aku bersumpah. Air mataku yang jatuh di rumah Ibu Ratna tadi adalah air mata terakhir untuk mereka. Mulai besok, yang akan menangis darah adalah mereka. Aku meneguk wine itu. Rasanya pahit, namun hangat dan menenangkan. Sepahit kenyataan yang harus kutelan, namun akan berakhir manis pada waktunya. Ponselku bergetar lagi di tepi bathtub. Satu pesan masuk dari Raka. Aira, kamu di mana? Jangan konyol. Balik sekarang atau aku kunci pintunya. Aku tertawa. Tawa yang lepas, bebas, dan keras. Menggema di kamar mandi marmer yang luas itu. Kunci saja, Raka. Gumamku sambil meletakkan ponsel itu dan menenggelamkan tubuhku ke dalam air hangat yang wangi. Kunci pintu gubukmu itu sekuat-kuatnya. Karena sebentar lagi, kau akan menyadari bahwa kau baru saja mengunci dirimu sendiri di luar gerbang surga.
Besok, permainan yang sebenarnya baru akan dimulai. Gerbang besi tempa setinggi 4 meter itu tertutup perlahan di belakang Rolls-Royce yang membawaku, menciptakan dentang pelan yang bergema di keheningan malam kawasan Menteng. Suara itu terdengar seperti pintu benteng yang dikunci, memisahkan seorang ratu dari rakyat jelata yang baru saja mencoba mengkudetanya. Mobil berhenti tepat di depan portico pilar-pilar marmer putih yang menyangga teras utama Menschaft utama. Aku tidak segera turun. Selama beberapa detik, aku hanya duduk diam di dalam kabin mobil yang hening, memandangi kemewahan rumah masa kecilku yang sudah 3 tahun ini kutinggalkan demi sebuah eksperimen cinta yang gagal total. Nyonya, suara Pak Joko terdengar hati-hati dari depan, membuyarkan lamunanku. Ya, Pak Joko. Saya siap, jawabku. Pintu dibuka. Udara malam yang segar, bebas dari bau selokan mampet yang biasa tercium di rumah kontrakan Raka, menyapaku. Aku melangkah turun. Kakiku yang terbiasa memakai sandal jepit karet selama 3 tahun terakhir, kini menapak di atas karpet merah tebal yang digelar khusus untuk menyambut kepulanganku. Di sana, berbaris rapi 10 pelayan rumah tangga, koki, dan kepala keamanan. Mereka menunduk hormat, tangan tertangkup di depan dada. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada bisik-bisik mencemooh. Hanya ada rasa hormat dan kepatuhan mutlak. Selamat datang kembali, Nyonya Besar Aira, ucap Pak Burhan, kepala pelayan yang sudah mengabdi pada keluargaku sejak aku masih balita. Suaranya bergetar, ada haru yang tertahan di sana. Aku tersenyum tipis. Senyum pertamaku yang tulus malam ini. Terima kasih, Pak Burhan. Senang bisa pulang. Kamar Nyonya sudah kami siapkan. Suhu ruangan 22 derajat, aromaterapi jasmin sudah dinyalakan, dan... Pak Burhan melirik sekilas ke arah pakaian lusuhku. Batrobe sutra Nyonya sudah tersedia di kamar mandi. Aku mengangguk. Sempurna. Saya tidak ingin diganggu malam ini. Dan besok pagi, pastikan sarapan saya siap pukul 7. Smoked salmon Benedict dan ale grey tea. Saya harus ke kantor pusat. Baik, Nyonya. Langkahku bergema di lantai marmer saat menaiki tangga melingkar menuju lantai 2. Setiap lukisan yang kulewati, setiap vas bunga Ming dinasti yang terpajang di koridor, seolah menyapaku. Inilah tempatmu, Aira. Bukan di dapur sempit yang penuh asap minyak jelantah itu. Sesampainya di master bedroom, aku langsung menuju walk-in closet. Ruangan itu seluas rumah tipe 36 milik Raka. Di dalamnya, ratusan pasang sepatu Louboutin, Jimmy Choo, dan Manolo Blahnik berjejer rapi. Tas-tas Hermes Birkin dan Kelly berbagai warna tersusun di rak kaca yang diberi pencahayaan khusus. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Wanita dengan gamis pasar malam seharga Rp50.000. Kontras yang menyakitkan mata. Dengan kasar, aku merobek gamis itu. Kancing-kancing plastiknya berhamburan ke lantai. Aku melepaskan semua atribut Aira si istri miskin. Jilbab instan yang sudah berbulu, kaos dalam yang melar, semuanya kutumpuk di lantai menjadi onggokan kain tak berharga. Aku melangkah masuk ke kamar mandi utama. Jacuzzi sudah mengepulkan uap hangat. Aku menenggelamkan diri ke dalamnya. Air hangat memeluk kulitku, seolah membasuh jejak-jejak penghinaan Ibu Ratna dan tawa Raka. Aku menggosok kulitku dengan spons loofah, menggosoknya kuat-kuat hingga memerah, seakan ingin mengelupas lapisan kulit yang pernah disentuh oleh kemunafikan mereka. Cukup, gumamku pada diri sendiri di tengah uap air. Masa berkabung untuk pernikahan ini sudah selesai saat aku keluar dari pintu rumah itu. Keesokan paginya, matahari pagi menerobos masuk lewat celah tirai sutra otomatis yang terbuka perlahan. Aku terbangun di atas kasur king size dengan sprei katun Mesir 1000 thread count. Tidak ada suara teriakan Ibu Ratna yang menyuruhku mencuci piring. Tidak ada suara Raka yang mengeluh mencari kaos kakinya. Hening. Damai. Mewah. Aku bangkit dan menekan bel panggil pelayan. Dalam hitungan detik, seorang pelayan muda masuk membawa nampan berisi air lemon hangat dan handuk muka basah. Selamat pagi, Bu Aira. Jadwal Ibu hari ini sudah dikirimkan oleh sekretaris Dina ke tablet Ibu, ucapnya sambil meletakkan nampan. Aku meraih tablet di nakas. Pukul 9, rapat direksi, agenda, evaluasi kuartal 2, pukul 11,
pertemuan dengan investor Jepang pukul 14, peninjauan persiapan HUT Arutala Group ke-10. Mataku terhenti pada agenda terakhir. HUT Arutala Group. Acara di mana Bella, si pelakor yang mengaku kaya itu, berencana memamerkan kebohongannya. Aku menyeringai. Siapkan setelan Armani warna abu-abu charcoal. Dan pilihkan jam tangan Patek Philippe yang tali kulit hitam. Aku ingin terlihat membunuh hari ini. Di meja makan, sarapan tersaji sempurna seperti pesanan. Aku makan dengan tenang sambil mengecek berita saham di tablet. Tiba-tiba, ponsel khusus yang kugunakan selama menyamar, yang semalam belum sempat kubuang, bergetar hebat di atas meja marmer. Nama, Mas Raka Hati Merah 2, muncul di layar. Dulu, nama itu membuat hatiku berdesir. Sekarang, hanya memicu rasa mual. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Lalu berdering lagi. Dan lagi. Ada 15 panggilan tak terjawab dan 20 pesan WhatsApp sejak subuh. Aku membuka salah satu pesan itu, sekadar ingin tahu seberapa rendah harga dirinya pagi ini. Mas Raka, kamu di mana sih? Pulang dong. Maafin Mama kemarinnya, dia cuma bercanda. Kamu tahu kan mulut Mama emang gitu, tapi hatinya baik. Jangan kayak anak kecil lah kabur-kaburan. Mas Raka, baju kerjaku belum disetrika nih. Kamu tega ya biarin suamimu berangkat kerja kusut begini? Katanya istri solehah. Mas Raka, jangan jual mahal. Ingat ya, kamu itu nggak punya siapa-siapa selain aku. Siapa yang mau nampung janda miskin pengangguran kayak kamu? Aku tertawa renyah. Tawa yang benar-benar geli. Anak kecil, ujarku pada layar ponsel. Janda miskin? Aku mengambil pisau butter perak dari meja, lalu dengan gerakan tenang namun bertenaga, aku mencongkel slot kartu SIM dari ponsel itu. Kartu kecil itu terlepas. Tanpa ragu, aku mematahkannya menjadi 2 bagian, lalu 4 bagian, hingga hancur tak berbentuk. Aku memanggil pelayan. Buang sampah ini. Dan ponselnya sumbangkan saja ke panti asuhan. Tapi reset pabrik dulu. Baiknya. Pukul 8 pagi, Rolls-Royceku meluncur membelah kemacetan Jakarta. Dikawal oleh satu motor Forager, pengawal, yang menyibak jalanan padat, aku tiba di lobi Menara Arutala di kawasan SCBD tepat waktu. Gedung pencakar langit 50 lantai itu menjulang gagah, memantulkan sinar matahari pagi. Ini kerajaanku. Dan ratunya telah kembali. Begitu kakiku menginjak lobi marmer, suasana berubah tegang. Ratusan karyawan yang sedang antre lift langsung minggir, membungkuk, dan memberi jalan. Bisik-bisik terdengar. Itu Bu Aira? Gila, beliau makin cantik aja. Aura bos besarnya dapet banget ya. Merinding gue. Katanya beliau baru balik dari perjalanan bisnis rahasia selama 3 tahun. Aku berjalan lurus menuju lift pribadi CEO, diikuti oleh Dina, sekretaris pribadiku, dan 2 asisten lainnya yang tergopoh-gopoh mencatat instruksiku. Dina, hubungi Prasetyo. Suruh dia ke ruanganku sekarang. Bawa berkas cerai yang kuminta semalam, perintahku tanpa menoleh. Sudah beliau tunggu di ruangan ibu, Bu, jawab Dina sigap. Di lantai 50, di ruangan sudut dengan pemandangan 180 derajat kota Jakarta, Prasetyo sudah duduk menunggu. Wajah pengacara senior itu tampak serius. Selamat pagi, Bu Aira. Senang melihat Ibu kembali ke habitat asli Ibu, sapa Prasetyo sambil berdiri menyalami tanganku. Langsung saja, Pras, aku duduk di kursi kebesaranku, kursi kulit hitam yang empuk dan berwibawa. Bagaimana statusnya? Prasetyo membuka map merah di hadapannya. Gugatan sudah didaftarkan pagi ini secara daring. Nomor perkaranya sudah keluar. Siang ini kurir pengadilan akan mengantar panggilan sidang pertama ke alamat Raka. Reaksi apa yang kau prediksi? Prasetyo tersenyum miring. Penyangkalan, Bu. Berdasarkan profil psikologis Raka yang Ibu ceritakan, dia tipe pria narsistik dengan ego rapuh. Dia akan menganggap ini hanya gertakan. Dia mungkin tidak akan datang di sidang pertama. Bagus, percepat prosesnya. Aku mau putusan Verstek. Mengenai aset, Prasetyo ragu sejenak. Selama 3 tahun pernikahan,
Raka tercatat membeli 1 unit motor sport seharga 60 juta dan merenovasi dapur rumah ibunya senilai 40 juta. Uang itu? Uang dari gaji bulanannya yang seharusnya untuk nafkah rumah tangga, potongku. Selama ini aku yang menanggung biaya makan sehari-hari dengan uang, hasil jahit, palsuku. Jadi pada dasarnya, dia memakai uang jatah makanku untuk gaya hidupnya. Benar. Secara hukum, itu harta bersama. Tapi nilainya terlalu kecil untuk ibu perebutkan, bukan? Aku mengetuk-ngetuk jari di meja mahoni. Aku tidak butuh uang receh itu, Pras. Tapi aku ingin dia tahu rasanya kehilangan segalanya. Masukkan tuntutan pengembalian dana nafkah yang tidak dia berikan selama 6 bulan terakhir. Bikin dia pusing dengan angka-angkanya. Sadis, komentar Prasetyo, tapi matanya berbinar kagum. Saya suka. Satu lagi, tambahku, mataku menyipit tajam. Selidiki Bella. Aku mau data lengkap. Riwayat pekerjaan, hutang piutang, dan seberapa besar sebenarnya kebohongannya di kantor cabang Jaksel. Prasetyo mengangguk. Tim investigasi sudah bergerak. Laporan awal menyebutkan dia sering meminjam uang ke rentenir online untuk membeli barang branded palsu demi konten sosial media. Dan soal jabatannya, dia sering menindas bawahan dengan mengatasnamakan kedekatan fiktif dengan direksi pusat. Aku tertawa kecil. Pantas dia cocok dengan Ibu Ratna. Sama-sama hidup dalam gelembung ilusi. Sementara itu, di rumah Ibu Ratna yang sempit, suasana pagi itu kacau balau. Ibu Ratna berteriak-teriak dari dapur. Raka, ini sarapan kok belum ada? Istrimu yang gak tahu diri itu beneran gak pulang. Raka keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan dan kemeja kusut. Wajahnya masam. Enggak, Ma. Ditelepon gak diangkat, Diwa gak dibales. Kayaknya nomornya udah gak aktif. Dasar perempuan kampung. Ibu Ratna membanting sutil. Baru digertak dikit aja udah minggat. Lihat tuh, cucian piring numpuk, baju kotor sekeranjang. Siapa yang mau ngerjain? Ya sabar dong, Ma. Paling besok juga balik pas duitnya habis. Raka mengambil roti tawar dan mengoles selai tipis-tipis. Dia kan gak punya keluarga di Jakarta. Mau lari kemana? Paling ngemper di masjid. Tiba-tiba pintu depan diketuk keras. Siapa tuh? Jangan-jangan Aira balik, mata Ibu Ratna berbinar licik. Biar Mama yang buka. Mau Mama maki-maki dulu sebelum disuruh masuk. Ibu Ratna bergegas ke depan, membuka pintu dengan wajah siap perang. Tapi yang berdiri di sana bukan Aira, melainkan seorang petugas berseragam oranye dengan map hijau di tangan. Dengan Bapak Raka Pradipta, tanya petugas itu. Saya ibunya. Ada apa ya? Ini surat panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mohon diterima. Wajah Ibu Ratna pucat. Dia merebut amplop itu dengan tangan gemetar. Pengadilan? Apa-apaan ini? Raka yang mendengar keributan itu menyusul ke depan. Ada apa, Ma? Ibu Ratna menyodorkan surat itu pada Raka. Istrimu si Aira dia beneran gugat cerai kamu, Kak? Raka membuka surat itu, matanya melotot membaca kop surat resmi itu. Perihal, gugatan cerai. Penggugat, Aira Syarif. Tergugat, Raka Pradipta. Hening sejenak. Lalu Raka tertawa. Tawa yang dipaksakan. Halah, ini pasti surat palsu, Ma. Mana mungkin Aira punya duit buat bayar pengacara dan daftar pengadilan secepat ini? Baru juga semalam minggatnya. Raka meremas surat itu menjadi bola kertas. Ini cuma akal-akalan dia biar kita takut terus jemput dia. Bener juga kamu, Kak. Ibu Ratna mulai tenang, logikanya tertutup oleh kesombongan. Dia kan cuma lulusan SMA, mana ngerti hukum. Paling dia minta tolong temennya ngetik surat bohongan. Biarin aja, Ma. Jangan digubris. Nanti kalau dia balik, aku bakal kasih pelajaran biar nggak main-main sama surat cerai. Tepat saat itu, sebuah mobil Honda Jazz merah berhenti di depan pagar. Kaca jendela turun, menampilkan wajah Bella yang tertutup kacamata hitam besar. Sayang, Tante, panggil Bella dengan gaya manja. Ayo buruan siap-siap. Katanya mau nemenin aku fitting baju buat acara pesta kantorku minggu depan? Aku yang bayarin deh sewanya buat Tante sama Raka.
Seketika, wajah Masam Raka dan Ibu Ratna berubah cerah. Surat pengadilan yang sudah diremas itu dilempar begitu saja ke tempat sampah di teras. Aduh, calon mantu idaman datang, seru Ibu Ratna girang, berlari kecil menghampiri mobil. Iya dong, Tante harus tampil cantik di acara perusahaan besarmu itu. Biar si Aira nyesel lihat kita sukses. Raka menyisir rambutnya dengan jari, tersenyum lebar. Tunggu bentar ya, Bel. Mas ganti baju dulu. Siap mendampingi bos besar nih. Mereka masuk ke mobil Bella dengan tawa riang, meninggalkan peringatan nyata tentang kehancuran mereka di dalam tong sampah yang dikerubungi lalat. Mereka tidak sadar bahwa surat itu bukan gertakan. Itu adalah tiket satu arah menuju neraka dunia yang sedang kubangun untuk mereka. Dan di puncak menara Arutala, aku menatap layar tablet yang menampilkan CCTV live dari kamera tersembunyi yang pernah kupasang diam-diam di teras rumah mertua untuk keamanan. Aku melihat adegan mereka membuang surat itu. Bodoh, desisku pelan sambil menyesap teh Earl Grey. Kesombongan adalah obat bius terbaik sebelum operasi pembedahan nasib dimulai. Aku menekan tombol intercom. Dina, pastikan undangan VIP untuk Bella Saphira dan 2 tamunya dikirim hari ini. Berikan mereka tempat duduk paling depan. Dapat di depan podium. Siap, Bu Aira. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya, gumamku sambil menatap langit Jakarta. Agar saat jatuh nanti, suaranya akan terdengar merdu sekali. 1 bulan telah berlalu sejak malam aku meninggalkan rumah itu. 30 hari yang terasa seperti kebebasan mutlak. Di luar sana, dunia terus berputar. Matahari terbit dan tenggelam. Namun di dalam ruang kerjaku di lantai 50 Menara Arutala, waktu seolah berjalan sesuai kehendakku. Aku menandatangani tumpukan dokumen di atas meja mahoni. Approval proyek senilai ratusan miliar, persetujuan ekspansi ke Vietnam, hingga laporan audit internal. Pena Mont Blanche di tanganku menari lincah, tak lagi kasar dan kering seperti saat aku harus mencuci baju Raka dengan tangan setiap hari. Bu Aira, suara Dina, sekretarisku, terdengar dari intercom. Pak Prasetyo sudah di sambungan 1. Aku menekan tombol speaker. Pagi, Pras. Berita bagus? Sangat bagus, Bu. Suara Prasetyo terdengar renyah. Selamat, Anda resmi menjadi janda kembang. Akta cerai sudah keluar pagi ini. Putusan Versteeg. Hakim mengabulkan semua gugatan karena pihak tergugat tidak pernah hadir sekalipun setelah 3 kali pemanggilan. Aku menyandarkan punggung ke kursi kulit, menghela napas panjang. Lega. Rasanya seperti baru saja melepaskan ransel berisi batu kali yang selama ini kugendong. Reaksi dia? Tanyaku. Kurir pengadilan baru saja mengirimkan salinan putusan ke rumah ibunya. Laporan dari tim lapangan, Raka menerimanya, membacanya sekilas, lalu. Prasetyo menjeda kalimatnya, terdengar suara tawa tertahan. Dia menjadikannya alas gelas kopi, Bu. Dia bilang ke ibunya, halah, paling ini surat-suratan doang biar kita panik. Aku tertawa kecil. Kebodohan Raka memang konsisten. Itu salah satu hal yang kini kusyukuri, kebodohannya membuat segalanya lebih mudah bagiku. Biarkan dia hidup dalam penyangkalannya sedikit lebih lama, Pras. Terima kasih kerjanya. Sambungan terputus. Aku berdiri, berjalan menuju dinding kaca yang menampilkan panorama Jakarta. Di bawah sana, jutaan manusia bergelut dengan nasib. Dan di salah satu sudut kota yang kumuh, mantan suamiku sedang menertawakan kehancurannya sendiri tanpa dia sadari. Siang harinya, Dina masuk ke ruanganku dengan membawa sebuah tablet. Wajahnya tampak ragu. Bu, ada satu hal lagi terkait persiapan Grand Gala Dinner ulang tahun ke-10 Arutala minggu depan. Ada masalah dengan vendor catering? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. Bukan, Bu. Ini soal daftar tamu VIP dari kantor cabang. Manajer pemasaran cabang Jakarta Selatan, Saudari Bella Saphira, mengajukan permohonan khusus. Mendengar nama itu, jariku berhenti mengetik. Aku menoleh perlahan. Bella? Apa yang dia minta? Dina menyerahkan tablet itu padaku. Di sana tertera formulir pengajuan tamu undangan. Nama karyawan, Bella Saphira jabatan, manajer pemasaran, cabang Jaksel, permohonan, 2 tiket VVIP, akses meja utama,
Nama tamu. Raka Pradipta, tunangan calon direktur masa depan, keterangan tambahan dari pengaju. Ratna Sari, calon ibu mertua, alasan, memperkenalkan keluarga inti kepada jajaran direksi pusat sebagai bentuk loyalitas. Aku membaca keterangan, calon direktur masa depan, di belakang nama Raka. Sudut bibirku terangkat membentuk seringai. Bella benar-benar pandai membual. Dia pasti sudah menjanjikan Raka posisi tinggi di perusahaanku. Dina, panggilku pelan. Ya, Bu? Perlu saya tolak? Manajer level menengah sebenarnya hanya dapat jatah tiket reguler, bukan VVIP. Jangan, cegahku cepat. Setujui. Berikan apa yang dia minta. Bahkan, cetakkan undangan khusus dengan tinta emas untuk mereka. Kirimkan kurir khusus berpakaian rapi untuk mengantarkannya langsung ke tangan mereka. Dina mengerutkan kening bingung. Tapi, Bu, kenapa? Aku meletakkan tablet itu di meja. Karena aku butuh penonton di barisan depan saat aku menjatuhkan palu keadilan. Aku ingin mereka duduk di meja paling strategis, di mana lampu sorot paling terang menyinari wajah mereka saat kebenaran terungkap. Aku berjalan mendekati Dina, menatap matanya tajam. Dan pastikan susunan acara diubah. Pidato pembukaan CEO, aku yang akan membawakannya. Live? Mata Dina membelalak paham. Sebuah senyum kecil terbit di wajahnya. Saya mengerti, Bu. Ini akan menjadi pertunjukan yang spektakuler. Sementara itu, di teras rumah kontrakan Ibu Ratna yang sempit namun penuh dengan barang-barang baru hasil kredit. Raka sedang duduk santai sambil merokok. Di meja, tergeletak selembar kertas dengan kop pengadilan agama yang sudah ternoda lingkaran basah bekas pantat gelas kopi. Akta cerai. Dokumen yang menyatakan bahwa dia bukan lagi suami Aira. Kak, itu beneran surat cerai? Tanya Ibu Ratna yang sedang sibuk memamerkan gelang emas barunya, yang ternyata hanya sepuhan, di depan cermin. Ah, Mama percaya aja, Raka mengibaskan tangan, asap rokok mengepul. Si Aira itu mana punya nyali? Paling dia bayar orang percetakan di pinggir jalan buat bikin surat palsu ini. Dia cuma mau cari perhatian, Ma. Biar kita nyariin dia. Iya juga sih. Lagian kalau cerai beneran, kok nggak ada ribut-ribut pembagian harta, cibir Ibu Ratna. Harta apa yang mau dibagi? Panci bolong. Raka tertawa terbahak-bahak. Udahlah, Ma. Lupain Aira. Fokus aja sama masa depan cerah kita. Bella bilang, sebentar lagi dia bakal dipromosin jadi kepala cabang utama. Gajinya bisa ratusan juta, Ma. Tiba-tiba, sebuah motor besar berhenti di depan pagar. Seorang kurir dengan seragam rapi dan helm full face turun. Dia membawa sebuah kotak beludru merah yang terlihat sangat mahal. Permisi, paket untuk Ibu Bella Saphira? Alamat pengiriman ditujukan ke sini atas nama Bapak Raka, tanya kurir itu sopan. Raka langsung melompat dari kursi. Matanya berbinar melihat kotak mewah itu. Iya, saya Raka. Wah, dari siapa ini? Dari kantor pusat Arutala Group, Pak. Undangan VVIP untuk gala dinner. Jantung Raka berdegup kencang. Dia menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Setelah menandatangani resi, dia buru-buru masuk ke dalam rumah. Ah, Mama, lihat ini, teriak Raka. Ibu Ratna berlari dari kamar. Apaan sih teriak-teriak? Raka membuka kotak beludru itu. Di dalamnya, terdapat 2 kartu undangan tebal yang dilapisi ornamen emas asli. Baunya wangi, seperti bau uang dan kekuasaan. Undangan VIP perayaan 10 tahun Arutala Group kepada Bapak Raka Pradipta Ibu Ratna Sari. Ya ampun, Kak? Ibu Ratna menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca saking bahagianya. Ini emas beneran? Ini VVIP, Emma, Viv. Raka melompat kegirangan. Lihat nih, tempat duduknya di main table. Itu meja para bos besar. Berarti benar kata Bella, dia itu orang penting banget di sana. Mungkin dia diam-diam yang punya saham juga. Tepat saat itu, Bella masuk ke rumah dengan wajah berseri-seri. Dia baru pulang kerja, sebenarnya dia bolos setengah hari, tapi mengaku baru meeting. Sayang, undangan udah sampai? Tanya Bella dengan nada dibuat-buat kaget. Udah, Bel. Gila kamu hebat banget.
Raka langsung memeluk Bella. Kita dapat VIP. Bella tersenyum bangga, meski dalam hati dia sendiri kaget kenapa permohonannya disetujui. Padahal dia hanya iseng mengajukan, berharap minimal dapat kursi di barisan tengah. Mungkin direksi pusat akhirnya melihat potensiku, pikir Bella jumawa. Iya dong, Mas. Aku kan udah bilang, aku itu anak kesayangan ownernya. Sebenarnya, aku mau kasih kejutan. Bella mulai mengarang cerita lagi, memanfaatkan momentum. Arutala itu sebenarnya singkatan dari nama leluhurku. Jadi ya, aku masih ada darah ningrat pemilik perusahaan ini. Sumpah? Ibu Ratna memekik, lalu langsung bersujud syukur lebay. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih engkau jauhkan anakku dari si Aira pembawa sial, dan engkau ganti dengan bidadari sultan ini. Raka menatap Bella dengan tatapan memuja. Aku bakal jadi suami direktur. Gila, temen-temen tongkrongan bakal nyembah-nyembah aku nanti. Makanya, Mas, besok pas acara, kamu harus tampil keren. Sewa jas paling mahal. Tante juga, dandan yang heboh. Kita harus tunjukin kalau kita ini keluarga pemilik perusahaan. Beres, Mama bakal pakai sanggul tinggi. Mama mau pamer ke semua orang di sana, seru Ibu Ratna. Mereka bertiga tertawa bahagia, berpelukan dalam lingkaran kebohongan yang semakin membesar. Mereka tidak tahu bahwa kotak beludru merah itu bukanlah tiket menuju surga kekayaan, melainkan surat panggilan menuju pengadilan sosial yang akan menghancurkan hidup mereka. Malam harinya, aku duduk di penthouse pribadiku. Di tanganku ada segelas red wine. Di depanku, terpampang layar tablet yang menunjukkan foto-foto postingan Instagram terbaru Bella. Dia memposting foto undangan VVIP itu dengan caption, "Work hard, play hard." Siap menyambut keluarga besarku di singgasana Arutala. Thank you, Board of Directors. Boss Lady Arutala Wonderlife. Komentar-komentar di bawahnya penuh dengan pujian palsu dari teman-teman sosialitanya yang juga sama-sama palsu. Raka juga berkomentar, "Proud of you, calon istriku. Bye-bye masa lalu suram." Aku main kursor komentar Raka itu. Masa lalu suram, desisku pelan. Justru masa depan mulah yang suram, Mas. Aku meletakkan tablet itu. Besok adalah hari haji gaun navy blue rancangan Bian sudah tergantung rapi di manekin. Kalung berlian seharga 3 miliar sudah dikeluarkan dari brankas. Naskah pidatoku sudah siap. Bukan pidato motivasi bisnis yang membosankan. Tapi sebuah pidato yang akan menjadi roasting termahal dalam sejarah hidup Raka, Ibu Ratna, dan Bella. Tidurlah yang nyenyak malam ini, para pengkhianat, bisikku pada bayangan kota Jakarta di balik jendela. Karena besok, kalian tidak akan bisa tidur lagi. Aku mematikan lampu. Kegelapan menyelimuti ruangan, tapi di dalam hatiku, api pembalasan menyala semakin terang. Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Langit Jakarta tampak cerah, seolah ikut bersiap menjadi saksi bisu dari drama besar yang akan tergelar malam ini. Di rumah kontrakan Ibu Ratna, suasana sudah heboh sejak sore hari. Ruang tamu yang sempit itu kini penuh dengan aroma hairspray murahan dan bedak tabur. Emma, jangan tebal-tebal dong bedaknya, nanti kayak topeng monyet. Protes Raka saat melihat ibunya mematut diri di cermin. Ibu Ratna mendelik, tidak terima. Wajahnya sudah seperti kanvas lukisan abstrak. Alis yang digambar terlalu tinggi, lipstik merah cabai yang menyala, dan blush on yang seolah ditampar di kedua pipi. Di lehernya, melingkar kalung emas imitasi yang rantainya sebesar rantai kapal. Di pergelangan tangannya, berderet gelang keroncong yang berbunyi kicring-kicring setiap kali dia bergerak. Kamu tuh nggak ngerti fashion, kah? Ini namanya glamour loh, seru Ibu Ratna sambil membenarkan sanggul tempelnya yang sedikit miring. Kita mau ketemu orang-orang kaya, Kak. Penampilan harus cetar membahana biar nggak diremehin. Mama nggak mau kalah sama nyonya-nyonya pejabat di sana. Raka hanya menggeleng pasrah. Dia sendiri sedang sibuk menarik perut buncitnya agar muat masuk ke dalam celana bahan jas sewaan. Jas itu sedikit kesempitan di bagian ketiak, dan celananya terlalu ketat di bagian paha, membuatnya berjalan seperti penguin. Tapi Raka merasa dirinya setampan aktor Hollywood. Gimana, Udah kayak CEO muda belum? Tanya Raka sambil berpose, menyisir rambutnya yang sudah dipakaikan 1 ton gel hingga kaku seperti helm. Ganteng banget anak mama.
Persis kayak bos-bos di sinetron, puji Ibu Ratna. Duh, si Aira pasti nangis darah kalau lihat kamu sekarang. Suami segagah ini kok disia-siain. Tepat pukul 6 sore, klakson mobil terdengar di depan rumah. Bella datang menjemput. Berbeda dengan Ibu Ratna yang norak, Bella tampil berusaha elegan meski tetap terlihat too much. Dia mengenakan gaun malam backless berwarna merah marun dengan belahan paha yang tinggi. Payet-payet di gaunnya berkilauan tertimpa lampu jalan. Namun, bagi mata yang terlatih, terlihat jelas bahwa jahitan gaun itu kurang rapi dan bahannya polyester murah, barang diskonan yang dia beli online. Wow, bidadari dari mana ini? Raka bersuit nakal saat Bella turun dari mobil. Bella tersenyum bangga, mengibaskan rambutnya yang di-blow di salon langganan. Gimana, Mas? Udah pantes jadi nyonya direktur? Pantes banget, Bel. Yuk berangkat. Udah nggak sabar aku mau pamer ke semua orang. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan menuju Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat, mulut mereka tak henti-hentinya membual tentang masa depan fiktif mereka. Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan. Tempat di mana kemewahan bukan sekadar kata, tapi udara yang dihirup. Lobi hotel dipenuhi oleh tamu-tamu elit. Pria-pria dengan setelan jas bespoke buatan Italia, wanita-wanita dengan gaun haute couture dan perhiasan berlian asli yang kilaunya menyakitkan mata. Aroma parfum mahal, Chanel, Dior, Creed, menguap di udara, bercampur dengan wangi bunga lili segar yang menghiasi setiap sudut. Mobil Bella, sebuah sedan Jepang kelas menengah, tampak kebanting saat antre valet parking di antara Ferrari, Lamborghini, dan Bentley. Gila? Raka menelan ludah, matanya melotot melihat deretan mobil mewah itu. Ini tamunya nggak kaleng-kaleng ya, Bel? Ya iya dong, Mas, jawab Bella gugup. Sejujurnya, dia sendiri gemetar. Ini pertama kalinya dia menghadiri acara semewah ini. Biasanya dia hanya melihat dari Instagram. Ingat ya, nanti di dalam jangan malu-maluin. Jalannya yang tegap. Mereka turun di lobi. Ibu Ratna langsung mengangkat dagu tinggi-tinggi, mencoba meniru gaya berjalan model, tapi malah terlihat pincang karena sepatu hak tingginya kekecilan. Selamat malam, undangan mohon ditunjukkan, sapa petugas keamanan yang mengenakan setelan jas rapi, lebih rapi dari Raka. Dengan angkuh, Raka mengeluarkan undangan emas VVIP dari saku jasnya. "VV, meja utama," ujarnya sombong. Petugas itu memeriksa barcode undangan dengan alat pemindai. Beep, lampu hijau menyala. Wajah petugas itu langsung berubah lebih hormat. "Silakan, Bapak dan Ibu. Petugas usher kami akan mengantar ke meja depan." Raka menyeringai pada ibunya. "Tuh kan, Ma. Lihat nggak mukanya pas lihat undangan kita? Langsung nunduk." Gila, sakti banget undangan dari calon mantu mama ini. Mereka berjalan masuk ke dalam ballroom. Pemandangan di dalam sana membuat napas mereka tercekat. Ruangan raksasa itu disulap menjadi istana emas. Ribuan kristal Swarovski menggantung dari langit-langit. Meja-meja bundar ditata dengan taplak sutra dan peralatan makan perak murni. Di panggung utama, orkestra sedang memainkan musik klasik yang syahdu. Masya, Ibu Ratna hampir copot jantungnya. Ini lantainya aja bisa buat ngaca, Kak? Bella, yang berusaha terlihat biasa saja, menggandeng lengan Raka erat-erat. "Tuh, lihat kan? Ini level aku, Mas. Kantor aku emang beda." Seorang usher, penerima tamu, cantik membawa mereka membelah kerumunan, melewati meja-meja tamu reguler, terus maju ke depan, tepat di depan panggung megah. Meja nomor 1. Meja bundar besar yang dihiasi bunga anggrek bulan raksasa. "Silakan," ucap usher itu. Raka dan Ibu Ratna duduk dengan canggung di kursi yang empuknya luar biasa. Mereka merasa seperti raja dan ratu. Padahal, mereka tidak sadar bahwa mata-mata tajam dari beberapa direksi di meja sebelah sedang memperhatikan penampilan mereka yang ajaib dengan tatapan geli. "Emma, lihat deh itu makanannya," bisik Raka, menunjuk ke arah buffet khusus VVIP di sisi kanan yang menyajikan lobster thermidor, caviar, dan steak wagyu. "Boleh diambil sekarang nggak sih?" tanya Ibu Ratna, air liurnya hampir menetes. "Nanti dulu, Tante. Jaga image,"
bisik Bella panik, melihat Ibu Ratna sudah mau berdiri. Tunggu, dipersilakan MC. Halah, orang kaya MAH bebas sekali, Ibu Ratna tidak peduli. Dia berdiri, menyambar piring, dan langsung menuju buffet. Dia mengambil 3 ekor lobster sekaligus, menumpuknya dengan daging steak, sampai piringnya menggunung seperti nasi rames. Beberapa tamu di sekitar berbisik-bisik melihat kelakuan Ibu Ratna yang makan sambil berdiri dan menjilat jari. Raka, bukannya malu, malah menyusul ibunya. Wih, enak nih gratisan MAH, sikat aja. Raka tertawa keras, suaranya menggema norak di antara denting gelas kristal yang sopan. Bella menutup wajahnya dengan tangan. Dia malu, tapi dia tidak berani menegur karena takut ketahuan bahwa dia sebenarnya bukan siapa-siapa di sini. Dia hanya berharap tidak ada atasan langsungnya yang melihat. Bel, kenalin dong sama teman-teman direktur kamu, kata Raka dengan mulut penuh daging. Mana yang namanya Pak Haryo? Atau Bu Siska? Bella pucat. Dia asal sebut nama-nama itu dulu. Mereka lagi sibuk di belakang panggung, Mas. Nanti aja. Yah, payah. Padahal aku mau nawarin kerjasama bisnis. Siapa tahu mereka butuh konsultan, bual Raka yang sebenarnya pengangguran terselubung. Sementara itu, di lantai mezzanini, lantai 2, yang tertutup kaca satu arah. Aku berdiri diam, menatap ke bawah seperti elang mengincar mangsa. Ruangan VIP tempatku berada hening dan dingin. Di belakangku, tim make-up artis profesional sedang membereskan peralatan mereka. Penampilanku sudah sempurna. Gaun malam navy blue berbahan silk velvet membalut tubuhku dengan elegan, menjuntai hingga menyapu lantai. Potongannya sederhana namun memancarkan aura old money. Rambutku disanggul modern dengan hiasan hair piece berlian asli. Di leherku, melingkar kalung berlian The Blue Moon, koleksi pribadi warisan nenekku yang nilainya bisa membeli seluruh kompleks perumahan tempat Raka tinggal. Mereka menikmati hidangannya, Bu, tanya Prasetyo yang berdiri di sampingku, juga melihat ke bawah. Aku menatap Ibu Ratna yang sedang membungkus beberapa kue kecil ke dalam tisu dan memasukkannya ke dalam tas tangan. Biarkan mereka kenyang, Pras, jawabku datar. Orang yang kekenyangan biasanya otaknya lambat bekerja saat panik. Itu akan membuat ekspresi mereka lebih natural saat aku muncul nanti. Aku melihat Raka yang sedang tertawa-tawa sambil menepuk bahu seorang pelayan dengan sok akrab, mungkin sedang menyombongkan diri. Bu Aira, Dina masuk dengan tergesa namun sopan. MC sudah siap untuk opening. Lampu akan dimatikan dalam 5 menit. Sesuai instruksi Ibu, spotlight utama akan diarahkan ke podium, dan kamera crowd akan, secara tidak sengaja, sering menyorot ke meja nomor 1. Bagus, aku berbalik dari kaca. Aku akan turun sekarang. Lewat lift VIP, Bu? Tidak, aku menggeleng. Aku ingin lewat tangga samping, lalu masuk dari pintu belakang dapur. Aku ingin berjalan melewati kerumunan tamu sebelum naik ke panggung. Aku ingin melihat wajah mereka dari jarak dekat saat mereka belum menyadari siapa aku. Prasetyo menautkan alis. Itu berisiko, Bu. Kalau mereka melihat Ibu dan membuat keributan sebelum acara mulai. Senyum tipis dan dingin terukir di bibirku. Justru itu yang kuharapkan. Keributan kecil akan menjadi pembuka yang manis. Biarkan mereka menghinaku satu kali lagi. Biarkan semua orang melihat betapa buruknya sikap mereka terhadap wanita biasa. Agar saat aku naik ke panggung nanti, tidak ada satupun orang yang menaruh simpati pada nasib mereka. Aku mengambil clutch, tas tangan kecil, peraku. Mari kita mulai pertunjukannya. Aku turun menggunakan lift barang yang bersih, ditemani 2 pengawal berpakaian preman yang menjaga jarak. Pintu lift terbuka di area koridor samping ballroom, dekat dengan akses dapur catering. Aku melangkah keluar. Suara riuh rendah ribuan tamu terdengar semakin jelas. Aku berjalan masuk ke dalam ballroom melalui pintu samping yang agak gelap. Cahaya di dalam ruangan temaram, fokus pada panggung yang kosong. Aku berjalan perlahan menyusuri pinggiran ruangan, mendekati area buffet di mana Raka dan keluarganya masih asyik berpesta. Jantungku berdegup, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah momen yang kutunggu. Dari jarak 5 meter, aku bisa melihat mereka dengan jelas.
Ibu Ratna sedang membersihkan sisa saus di sudut bibirnya dengan punggung tangan, bedaknya sudah mulai luntur terkena keringat karena terlalu nafsu makan. Gila ya, Ma. Ini lobster enak banget. Nanti kita bungkus buat makan besok, kata Raka. Jangan malu-maluin, tegur Bella lemah, tapi dia sendiri sedang sibuk memotret makanan untuk Instastory. Aku melangkah lebih dekat, berpura-pura sedang mengecek tatanan gelas di meja dessert di dekat mereka. Posisiku membelakangi mereka sedikit. Mbak, panggil Ibu Ratna lantang. Dia mengira aku pelayan karena aku berdiri di dekat meja petugas. Minta tisu lagi dong. Ini tangan saya lengket. Aku tidak menoleh. Budeg ya? Ibu Ratna berdiri, menepuk bahuku kasar. Saya minta tisu, Aku berbalik perlahan. Menatap lurus ke matanya. Waktu seolah berhenti. Mata Ibu Ratna membelalak. Mulutnya menganga. Loh? Emah. Mas, lihat deh, teriaknya histeris, melupakan tata krama. Itu kan si Aira. Raka yang sedang mengunyah daging langsung tersedak. Dia menoleh, matanya melotot. Bella menjatuhkan ponselnya ke meja. Aira, desis Raka, lalu ekspresinya berubah dari kaget menjadi meremehkan dalam sekejap mata. Ngapain kamu di sini? Dia melihat gaunku. Karena pencahayaan yang remang di sudut ini, gaun velvet gelapku tidak terlihat berkilau. Di mata mereka yang buta merek, gaun polos tanpa payet norak seperti milik Bella dianggap sebagai baju murahan. Wah, Raka berdiri, berkacak pinggang. Dia tertawa mengejek, cukup keras hingga menarik perhatian tamu di meja sebelah. Setelah minggat dari rumah, ternyata kamu jadi pelayan catering di sini? Atau penerima tamu bayaran? Ibu Ratna langsung menyambar, pasti nyusup kan? Mau minta makan sisa ya? Duh, Aira, udah dibilangin, kamu tuh nggak bisa hidup tanpa Raka. Sekarang lihat, gembel banget kamu nyari remah-remah di pesta orang kaya. Bella bangkit, kepercayaan dirinya kembali karena merasa di atas angin. Dia melipat tangan di dada, menatapku sinis. Mbak Aira? Duh, kasihan banget sih. Kalau butuh kerjaan tuh bilang, jangan nyusup di acara kantorku. Malu-maluin aku aja ada mantan istri Mas Raka keliaran kayak pengemis di sini. Kalian yakin ini acara Bella? Tanyaku. Suaraku tenang, rendah, namun tajam menusuk. Ya iyalah. Kamu buta huruf? Logo di depan itu Arutala. Perusahaan aku, bentak Bella, suaranya meninggi. Udah sana. Angkatin piring kotor itu. Jangan berdiri aja di sini bikin nafsu makan ilang. Bau kemiskinan kamu tuh nyengat banget. Dasar tidak tahu diri. Udah miskin, sombong lagi. Timpal Ibu Ratna, sengaja berteriak agar orang-orang melihat. Hadirin sekalian. Hati-hati ya sama dompetnya. Ini mantan menantu saya, takutnya dia nyopet karena saking miskinnya dia nggak makan 3 hari. Beberapa tamu di sekitar mulai berbisik-bisik, menatap kami dengan pandangan risih. Keamanan yang berjaga di sudut hendak bergerak mendekat untuk mengamankan Ibu Ratna, tapi aku mengangkat sedikit jari telunjukku, memberi kode rahasia agar mereka standby saja. Dadaku bergemuruh. Amarah itu ada, panas membakar. Tapi logikaku menahannya tetap dingin. Bagus. Teruslah menggali kuburan kalian. Teruslah berteriak. Baiklah, kataku, memandang mereka satu persatu dengan tatapan yang sulit mereka artikan. Nikmati makanan kalian. Ini mungkin makanan mewah terakhir yang bisa kalian rasakan seumur hidup kalian. Aku berbalik badan, gaunku berdesir halus di lantai karpet. Digertak malah kabur, seru Raka penuh kemenangan. Dasar mental tempe. Sana pergi. Jangan balik lagi. Mereka tertawa puas. Merasa telah memenangkan pertarungan. Mereka kembali duduk, melanjutkan makan dengan rakus, tidak menyadari bahwa wanita yang baru saja mereka usir sedang berjalan menuju belakang panggung untuk mengambil mahkotanya. Lampu ballroom tiba-tiba padam total. Gelap gulita. Musik orkestra berhenti mendadak. Suara drumroll bergema, menggetarkan lantai. Raka berhenti mengunyah. Ada apaan nih? Mati lampu. Bukan, Mas. Ini pembukaan acaranya, kata Bella sok tahu,
padahal dia juga bingung. Dan di kegelapan itu, aku tersenyum. Game over. Kegelapan yang menyelimuti Grand Ballroom itu terasa absolut, namun hanya berlangsung sesaat. Detik berikutnya, suara dentuman bass yang rendah dan berwibawa menggetarkan lantai, merambat naik melalui kaki-kaki kursi hingga ke dada setiap tamu yang hadir. Di meja nomor 1, Raka masih memegang sendok berisi sisa caviar yang belum sempat ia telan. Matanya mengerjap-ngerjap dalam gelap. Waduh, ini kok gelapnya lama amat? Jangan-jangan konslet beneran? Celetuk Raka, suaranya terdengar cemas namun tetap berusaha melawak. Diam, Kak, bisik Bella tajam. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Perasaannya tidak enak. Sangat tidak enak. Pertemuannya dengan Aira beberapa menit lalu masih menyisakan denyut aneh di kepalanya. Kenapa Aira begitu tenang? Batinnya. Kenapa dia tidak menangis atau memohon seperti orang susah pada umumnya? Tiba-tiba, 3 layar LED raksasa di panggung utama menyala serentak. Cahayanya begitu terang hingga membuat silau. Sebuah video profil perusahaan sinematik mulai berputar. Gambar gedung-gedung pencakar langit, tambang batu bara yang luas, hingga pabrik perakitan mobil listrik silih berganti dengan efek visual yang memukau. Suara narator yang dalam dan karismatik terdengar memenuhi ruangan. 1 dekade yang lalu, Arutala hanyalah sebuah mimpi. Sebuah visi untuk membangun kedaulatan ekonomi bangsa. Namun hari ini, Arutala berdiri tegak sebagai pilar raksasa di Asia. Ibu Ratna melongo menatap layar. Wah, hebat bener ya kantor kamu, Bel. Itu tambang emas punya kamu juga? Bella hanya mengangguk kaku, lidahnya keluh. Dia tahu dia tidak punya andil apapun di sana. Dia hanya staf pemasaran yang tugasnya membuat brosur, bukan pemilik tambang. Narator video melanjutkan, semua pencapaian ini tidak lepas dari tangan dingin satu sosok. Seorang visioner. Seorang pemimpin yang bekerja dalam senyap, namun hasilnya mengguncang dunia. Di layar, muncul siluet seorang wanita yang sedang berdiri menghadap jendela besar di sebuah gedung tinggi. Wajahnya belum terlihat, hanya punggungnya yang tegap dan anggun. Raka menyenggol lengan Bella. Duh, Bel. Itu pasti Bu Bos yang kamu ceritain kan? Yang katanya ngefans sama kamu. Jantung Bella berdegup kencang. Dia tidak pernah bertemu owner asli. Dia hanya membual. Iya, itu beliau. Mari kita sambut. Suara MC menggema, memecah ketegangan. Lampu sorot, spotlight, mulai bergerak liar di langit-langit, menciptakan efek dramatis seolah sedang mencari sang bintang. Pendiri, CEO, dan pemilik tunggal Arutala Group. Musik orkestra mencapai klimaksnya. Crescendo yang megah dan membakar semangat. Ibu Aira Syarif. Dor. Lampu sorot utama berhenti tepat di tengah panggung. Pintu hidrolik di lantai panggung terbuka perlahan, mengangkat sebuah podium kaca. Dan di sana, berdiri sosok itu. Gaun navy blue berbahan silk velvet yang tadi terlihat gelap di pojok ruangan, kini berkilauan tertimpa cahaya ribuan watt. Kalung berlian di lehernya memancarkan spektrum pelangi yang menyilaukan. Wajah itu terpampang jelas di layar raksasa high definition. Di meja nomor 1, waktu seolah membeku dan pecah berkeping-keping. Sendok di tangan Raka terjatuh, berdenting keras menimpa piring porselen. Mulutnya terbuka lebar, rahang bawahnya seolah lepas dari engselnya. Matanya melotot nyaris keluar, menatap sosok di panggung dan layar bergantian. Raka tergagap, suaranya tercekat di tenggorokan. Otaknya mengalami korsleting. Itu Aira? Istriku? Mantan istriku? Si tukang cuci piring? Ibu Ratna, yang baru saja hendak meminum es sirup, tersedak hebat. Dia memukul-mukul dadanya sendiri, matanya berair, menatap horor ke arah panggung. Gelas di tangannya miring, menumpahkan cairan merah lengket ke kebaya mahalnya, tapi dia tidak peduli. Nggak mungkin. Desis Ibu Ratna dengan suara parau. Itu pasti orang lain. Itu pasti kembarannya. Setan alas. Itu mirip banget sama si Aira. Tapi Bella adalah yang paling hancur saat itu juga. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Darah seolah tersedot habis dari tubuhnya. Kakinya lemas di bawah meja. Sebagai karyawan, dia pernah melihat foto CEO di majalah internal,
tapi foto itu selalu tampak samping atau siluet. Kini, melihat langsung wajah itu, kepingan puzzle di otaknya tersusun sempurna. Wanita yang dia hina, bau kemiskinan, tadi adalah wanita yang menandatangani gaji bulanannya. Mampus gue, bisik Bella, suaranya gemetar hebat. Di atas panggung, aku berdiri dengan tenang. Tatapanku menyapu ribuan tamu yang bertepuk tangan riuh. Tepuk tangan itu terdengar seperti ombak, penghormatan bagi sang ratu. Aku mengangkat tangan sedikit. Seketika, keheningan menyelimuti ruangan. Ribuan orang diam menunggu titahku. Harisma kekuasaan memancar kuat. Mataku, yang kini disorot kamera close-up hingga terlihat di layar besar, tidak menatap kamera. Mataku menatap lurus ke bawah. Ke satu titik, ke meja nomor 1. Senyum tipis dan dingin terukir di bibirku. Senyum yang membuat Raka merasa seperti semut yang akan disiram air panas. Selamat malam, hadirin sekalian, suaraku bergema jernih, tenang, dan berwibawa melalui pengeras suara kualitas terbaik. Terima kasih telah hadir merayakan 10 tahun perjalanan saya. Kata, saya, kuucapkan dengan penekanan khusus. Malam ini istimewa, lanjutku, sambil berjalan perlahan meninggalkan podium. Aku memegang mic nirkabel, berjalan santai menuju tepi panggung, mendekat ke arah penonton. Karena malam ini, saya tidak hanya ingin bicara soal profit atau saham. Saya ingin bicara soal kejujuran. Aku melihat Raka mencoba menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik vas bunga anggrek. Tubuhnya gemetar. Pria yang tadi berteriak lantang mengusirku, kini menciut menjadi pengecut. Arutala dibangun di atas fondasi integritas, ujarku sambil terus menatap mereka. Namun sayang, saya mendengar kabar, ada hama yang mencoba tumbuh di kebun saya. Suasana ruangan mulai tegang. Para direksi saling pandang. Siapa yang dimaksud Ibu Bos? Ada seseorang? Aku sengaja menggantung kalimatku, membiarkan teror itu merayap pelan di punggung Bella. Yang mengaku-ngaku sebagai pemilik perusahaan ini di depan keluarganya. Yang menggunakan nama besar Arutala untuk menipu, untuk merendahkan orang lain, dan untuk meninggikan egonya yang rapuh. Kamera spotlight kedua, sesuai instruksiku pada kru di belakang layar, mulai bergerak. Cahayanya menyapu kerumunan, mencari target. Dia berdiri di sini tadi, mengusir pemilik asli gedung ini karena dianggapnya pembantu, lanjutku dengan nada sinis yang menusuk. Lampu sorot itu berhenti. Tepat di wajah Bella, Raka, dan Ibu Ratna. Wajah mereka bertiga kini terpampang di layar samping, berdampingan dengan wajahku di layar utama. Kontras yang memalukan. Aku yang anggun dan berkuasa, melawan mereka yang berkeringat, berantakan, dan ketakutan. Bella Saphira, sebutku. Namanya bergema di seluruh ruangan. Seluruh kepala menoleh ke meja nomor 1. Ribuan pasang mata menatap mereka dengan tatapan menghakimi. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Bella yang manajer marketing itu kan? Gila, dia ngaku-ngaku owner. Memalukan banget. Bella menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata mulai merusak riasannya. Dia ingin bumi menelannya sekarang juga. Aku turun dari panggung melalui tangga kecil di depan. Heelsku berbunyi tegas di lantai marmer. Tak, tak, tak. Suara langkah kematian bagi karir mereka. Para tamu di meja depan otomatis berdiri dan minggir, membukakan jalan bagiku seolah aku nabi yang membelah lautan manusia. Lorong itu terbuka lurus menuju meja nomor 1. Aku berjalan pelan, menikmati setiap detik ketakutan yang terpancar dari mata Raka. Saat aku sampai di depan meja mereka, Raka mendongak. Matanya merah, basah, dan penuh ketidakpercayaan. Aira, bisiknya parau. Kamu beneran yang punya semua ini. Aku berdiri menjulang di hadapannya. Kenapa, Mas? Tanyaku lembut namun mematikan. Kaget melihat, benalu MU ternyata adalah pohon beringin tempatmu berteduh selama ini. Ibu Ratna gemetar hebat, tangannya mencoba meraih ujung gaunku, tapi dia terlalu takut untuk menyentuhnya. Mama nggak tahu. Sumpah Mama nggak tahu. Tentu saja ibu tidak tahu, potongku dingin. Karena ibu terlalu sibuk melihat kilauan palsu dari tas KW dan janji manis, sampai ibu lupa bagaimana melihat ketulusan.
Aku beralih menatap Bella yang masih menunduk. Angkat kepalamu, Bella, perintahku. Bella mendongak perlahan, wajahnya hancur oleh tangis ketakutan. Bella tergagap. Bu Aira, koreksiku tegas. Panggil saya Bu Aira. Atau Nyonya Syarif. Karena, Mbak Gembel, yang kamu hina tadi, baru saja memutuskan nasibmu. Aku berbalik menghadap ke arah tamu undangan lain, tapi jariku menunjuk lurus ke arah mereka bertiga. Hadirin sekalian, perkenalkan, suaraku lantang. Ini adalah mantan suami saya, Raka Pradipta. Dan ibunya, Ratnasari. Sir. Aku menunjuk Bella dengan jijik, karyawan saya yang berhalusinasi menjadi ratu. Mereka baru saja memberi saya pelajaran berharga, ujarku sambil kembali menatap Raka. Bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Dan malam ini, saya sedang bersih-bersih. Raka tiba-tiba berdiri, mencoba meraih tanganku. Sayang, dengerin Mas dulu. Mas bisa jelasin. Mas tadi cuma acting. Mas sebenarnya tahu itu kamu. Mas cuma ngetes kamu. Alasan yang sangat bodoh. Aku tertawa. Tawa yang benar-benar geli. Acting, tanyaku. Kalau begitu, aktingmu pantas dapat piala citra, Mas. Terutama di bagian saat kamu bilang aku menjijikkan. Aku menepis tangannya yang hendak menyentuh kulitku. Jangan sentuh saya dengan tangan kotormu itu. Aku memberi isyarat pada kepala keamanan yang sudah siaga di pinggir. Pak Danu, panggilku. Sep, Bu. Danu dan 4 anak buahnya yang berbadan tegap seperti Algojo langsung berlari mendekat. Tamu-tamu ini. Aku menatap Raka, Ibu Ratna, dan Bella bergantian, sepertinya salah masuk gedung. Mereka mencari warung pinggir jalan, bukan ballroom hotel bintang 5. Tolong antarkan mereka keluar. Pak, Bu. Tunggu, teriak Ibu Ratna histeris. Dia tidak rela diusir. Dia belum sempat makan dessert. Aira, kamu durhaka sama mertua. Aku ini ibumu. Kamu kaya raya gini harusnya bagi-bagi sama keluarga. Aku tuntut kamu. Tuntut saja, jawabku santai. Pengacaraku, Prasetyo, ada di sana. Dia akan dengan senang hati meladeni tuntutan ibu. Tapi sebelum itu, selesaikan dulu hutang-hutang ibu yang menumpuk itu. Petugas keamanan mulai menarik lengan mereka. Lepasin. Gue ini calon suami bos kalian. Raka meronta, masih berhalusinasi. Aira, jangan kayak gini. Kita bisa rujuk. Aku sayang sama kamu, Rah. Sumpah mati aku sayang. Cinta ditolak, dukun bertindak, Mas, ejekku. Sayangnya, dukunmu nggak mempan lawan uangku. Bella diseret paksa. Hak sepatunya patah, membuatnya terpincang-pincang. Bu Aira, maafin saya Bu. Saya butuh kerjaan ini. Cicilan saya banyak Bu. Itu urusanmu dengan Leasing, bukan denganku, jawabku dingin. Mereka bertiga diseret membelah kerumunan. Raka berteriak-teriak memanggil namaku, Ibu Ratna menangis meraung-raung memaki nasib, dan Bella pingsan saking malunya saat sampai di pintu keluar. Pintu ballroom tertutup. Suara teriakan mereka teredam, lalu hilang. Hening. Seluruh ruangan masih terpaku menatapku. Mereka baru saja menyaksikan drama live yang lebih seru dari sinetron manapun. Aku menarik napas panjang, merapikan sedikit tatanan rambutku yang tidak bergeser sedikitpun. Lalu aku tersenyum manis pada hadirin, seolah tidak terjadi apa-apa. Maaf atas gangguan kecil tadi, ujarku kembali ke mode CEO profesional. Kadang, kita perlu membuang beban masa lalu agar bisa terbang lebih tinggi di masa depan. Aku mengangkat gelas wine yang disodorkan pelayan. Untuk Arutala. Dan untuk kebebasan. Untuk Arutala, seru ribuan tamu serentak, mengangkat gelas mereka tinggi-tinggi. Malam itu, di bawah sorot lampu kristal, aku tidak hanya merayakan ulang tahun perusahaan. Aku merayakan kelahiran kembali jiwaku. Dan di luar sana, di trotoar yang dingin, Raka dan keluarganya baru saja memulai perjalanan panjang mereka menuju penyesalan yang tak berujung. Pintu kaca lobi Hotel Bintang 5 itu terbanting menutup di belakang punggung mereka.
Suara bas musik orkestra dan riuh rendah tepuk tangan yang memuja Aira perlahan menghilang, digantikan oleh suara deru mesin mobil mewah yang antre di valet parking dan klakson taksi di kejauhan. Lepaskan! Saya bisa jalan sendiri. Bella menjerit, menghentakkan tangannya dari cengkeraman petugas keamanan yang menyeretnya. Petugas itu, seorang pria berbadan tegap dengan wajah tanpa ekspresi, melepaskan cengkeramannya tepat di ujung tangga lobi. Bella yang kehilangan keseimbangan karena salah satu hak sepatunya patah, terhuyung dan jatuh berlutut di atas aspal drop-off area yang keras. Lututnya lecet, gaun merah marunnya yang, katanya, mahal itu kini kotor terkena debu jalanan. Aduh, pekit Bella. Di sebelahnya, Raka dan Ibu Ratna juga dilepaskan, atau lebih tepatnya, didorong halus hingga mereka keluar dari area karpet merah lobi. Mohon maaf, Bapak, Ibu, ucap kepala keamanan dengan nada sopan namun tegas yang menyiratkan pengusiran mutlak. Anda bertiga dilarang masuk kembali ke area hotel. Jika Anda memaksa, kami akan memanggil polisi atas tuduhan membuat keributan dan penipuan identitas di acara privat. Penipuan matamu. Ibu Ratna berteriak, masih belum terima kenyataan. Sanggulnya sudah miring ke kiri, lipstiknya belepotan karena tadi menangis. Meraung-raung. Saya ini mertua pemilik acara. Mertua Aira Syarif. Kalian semua bakal dipecat kalau Aira sadar nanti. Silakan tinggalkan area ini. Petugas itu tidak menggubris, lalu berbalik badan dan kembali ke posnya, berdiri bersedekap menghalangi pintu masuk seperti tembok raksasa. Mereka bertiga berdiri di pinggir jalan, di bawah sorot lampu jalan yang temaram, kontras sekali dengan kemewahan ballroom yang baru saja mereka rasakan 5 menit lalu. Di sekitar mereka, beberapa sopir mobil mewah dan tamu yang baru datang menatap mereka dengan pandangan aneh. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka selama beberapa detik. Hanya suara napas ngos-ngosan Raka yang terdengar. Lalu, bom waktu itu meledak. Ibu Ratna berbalik menatap Bella yang masih bersimpuh di aspal. Matanya nyalang penuh amarah. Heh, dasar perempuan penipu. Ibu Ratna menerjang maju, menjambak rambut blow Bella yang sudah acak-acakan. Sakit, Tante. Lepas, jerit Bella, mencoba menepis tangan tua yang ternyata bertenaga kuda itu. Tante, jangan panggil saya Tante. Ibu Ratna semakin menggila. Kamu bilang kamu yang punya Arutala. Kamu bilang Aira itu cuma babu. Ternyata kamu yang babu. Gara-gara mulut busuk kamu, saya menghina Aira. Saya mengusir menantu emas saya. Ganti rugi kamu? Ganti rugi? Raka, yang biasanya memuja Bella, kali ini hanya diam menonton. Otaknya masih loading. Bayangan Aira yang berdiri anggun di panggung, dihujani cahaya dan kemewahan, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Aira istriku, pemilik semua itu? Mas Raka, tolongin aku, teriak Bella putus asa. Raka tersentak. Dia menatap Bella dengan tatapan jijik. Tolongin? Kamu minta tolong? Raka meludah ke samping. Kamu bohongin aku, Bel. Kamu bilang kamu direktur. Kamu bilang kamu kaya raya. Ternyata kamu cuma karyawan kroco yang barusan dipecat di depan umum. Bella mendorong Ibu Ratna hingga wanita tua itu terjerembab ke belakang. Bella bangkit berdiri, menyeka air matanya kasar. Wajah cantiknya kini terlihat beringas. Topeng wanita anggunnya hancur sudah. Dengar ya kalian berdua? Bella menunjuk wajah Raka dan ibunya bergantian dengan telunjuk gemetar. Kalian pikir kalian suci? Hah? Kalian itu lintah. Parasit. Jaga mulutmu, bentak Raka. Kenyataan kan? Bella tertawa histeris, tawa orang yang sudah kehilangan akal. Dari awal deketin aku, yang kalian tanya cuma harta kan? Bella mobilnya apa? Bella rumahnya di mana? Kalian gak pernah tanya, Bella capek gak kerja? Kalian cuma mau uangku. Ya wajar dong. Kami cari yang setara, balas Ibu Ratna sambil membenarkan kain kebayanya yang tersingkap. Setara? Bella mencibir. Kalian itu miskin. Rumah kontrakan sempit, utang di warung numpuk, gaya doang selangit. Kalau bukan karena aku traktir makan tiap hari, kalian udah mati kelaparan. Dan sekarang kalian nyalahin aku.
Ya karena kamu nipu, teriak Raka. Coba kalau kamu jujur dari awal kalau kamu cuma staf biasa, aku nggak bakal ninggalin Aira. Halah, Basi. Bella meludah. Mas Raka, kamu itu laki-laki paling nggak berguna yang pernah aku kenal. Kerjaannya cuma ngaca, minta duit rokok ke ibu, dan mimpi jadi bos. Padahal skill nol. Pantes Aira ninggalin kamu. Dia itu berlian, Mas. Dan kamu cuma kerikil kali yang gak ada harganya. Pak, tangan Raka melayang, menampar pipi Bella keras. Suaranya nyaring memecah malam. Bella memegangi pipinya yang memerah. Dia menatap Raka dengan tatapan membunuh. Kamu nampar aku? Oke, kita putus. Detik ini juga. Bella berbalik, berjalan terpincang-pincang menuju area parkir untuk mengambil mobil kreditannya. Mau kemana kamu? Ibu Ratna panik. Anterin kita pulang dulu. Kita nggak bawa uang. Bella menoleh sebentar, tersenyum sinis. Pulang? Jalan kaki sana. Hitung-hitung olahraga buat bakar lemak otak kalian yang bebal itu. Bella masuk ke dalam mobil Honda Jazz merahnya, menyalakan mesin, dan tancap gas meninggalkan pelataran hotel. Asap knalpotnya mengepul tepat di wajah Raka dan ibunya. Tinggallah Raka dan Ibu Ratna berdua, di pinggir jalan Sudirman yang megah. Dengan perut yang baru terisi setengah, karena diusir sebelum kenyang, tanpa kendaraan, dan, yang paling parah, tanpa uang sepeser pun di saku jas sewaan Raka. Dompet Raka tertinggal di tas Bella yang terbawa mobil. Hah? Raka menatap ibunya nanar. Kita pulang naik apa? Ibu Ratna merosot duduk di trotoar, tidak peduli lagi pada kebayanya. Dia menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis penyesalan harta. Ya Allah, ratapnya. Rumah, gedong, mobil mewah, pabrik, semuanya melayang. Kenapa mama sebodoh ini? Raka menatap gedung hotel yang menjulang tinggi di belakangnya. Di lantai atas sana, Aira sedang berpesta. Istrinya. Istri yang dia suruh mencuci piring dan dia hina miskin. Rasa sesal itu datang menghantam ulu hati Raka lebih keras daripada tinju Mike Tyson. Dia merogoh saku, mencari ponsel. Dia ingin menelepon Aira. Dia ingin bersujud. Tapi dia sadar, ponselnya sudah diblokir. Dan bahkan jika tersambung pun, Aira yang di panggung tadi bukanlah Aira yang akan luluh dengan air mata buaya. Sementara itu, di dalam ballroom, pesta berlanjut semakin meriah. Setelah drama pengusiran itu, suasana justru menjadi lebih cair. Para tamu memuji ketegasan Aira. Aksi, bersih-bersih, tadi dianggap sebagai bukti kekuatan karakter sang CEO. Aku berdiri dikelilingi oleh para pemegang saham utama. Luar biasa, Bu Aira, puji Pak Haryo, investor senior. Cara Ibu menangani hama tadi sangat efisien. Saya suka pemimpin yang tidak takut kotor tangannya demi menjaga integritas. Aku tersenyum sopan, menyesap moktail jeruk nipis. Terima kasih, Pak. Hama harus dibasmi sebelum merusak panen, bukan begitu? Betul sekali. Prasetyo mendekat, berbisik di telingaku. Bu, tim keamanan melapor. 3 tamu istimewa, tadi sudah meninggalkan area. Sempat ada keributan fisik antara Ibu Ratna dan Bella di parkiran. Bella pergi membawa mobil, meninggalkan Raka dan ibunya terlantar di trotoar. Sudut bibirku terangkat. Biarkan saja. Jangan beri mereka tumpangan. Biarkan mereka merasakan dinginnya malam Jakarta. Lalu soal status Bella, tanya Prasetyo. Dina sudah menyiapkan surat pemecatan tidak hormat. Sudah, Bu. Besok pagi-pagi sekali kurir akan mengantar SK pemecatan ke alamat Bella. Kami juga sudah membekukan akses ID card-nya dan email kantornya malam ini juga. Bagus. Satu lagi, Pras, aku menatap gelas kristal di tanganku. Pastikan nama Bella Saphira masuk daftar hitam, blacklist, di Asosiasi HRD Industri kita. Tulis alasannya dengan jelas, gross misconduct, penipuan identitas, dan pencemaran nama baik perusahaan. Prasetyo mengangguk taksim. Itu akan membunuh karirnya secara efektif. Tidak akan ada perusahaan bonafit yang mau mempekerjakannya lagi. Paling mentok dia hanya bisa kerja di toko kelontong.
Itu konsekuensi yang dia pilih, jawabku datar. Aku berjalan menuju balkon ballroom, menjauh sedikit dari keramaian. Dari sini, aku bisa melihat pemandangan kota Jakarta di malam hari. Lampu-lampu gedung berkerlap-kerlip seperti bintang. Di bawah sana, di suatu tempat di antara jutaan lampu itu, ada Raka yang sedang berjalan kaki menyeret langkahnya yang berat. Aku menarik napas panjang, menghirup udara malam yang terasa sangat segar. Beban di dadaku selama 3 tahun ini benar-benar lenyap. Tidak ada lagi rasa sakit hati. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Selamat tinggal, Raka, bisikku pada angin malam. Terima kasih sudah melepaskanku. Karena tanpamu, aku tidak akan pernah ingat betapa kuatnya diriku sendiri. Aku berbalik, kembali melangkah masuk ke dalam pesta. Kembali ke duniaku. Dunia di mana aku adalah ratu, dan tidak ada lagi tempat bagi pengkhianat. Keesokan harinya, sinar matahari pagi yang terik membakar kulit Raka. Dia terbangun dengan sakit kepala yang luar biasa. Bukan di kasur empuk, tapi di sofa ruang tamu yang kulitnya sudah pecah-pecah. Dia dan ibunya baru sampai rumah pukul 3 pagi. Mereka harus berjalan kaki sejauh 5 kilometer sebelum akhirnya ada sopir truk sayur yang kasihan dan memberi tumpangan di bak belakang. Bayangkan, Raka dengan jas sewaan dan Ibu Ratna dengan kebaya, duduk di antara tumpukan kol dan sawi. Raka? Suara Ibu Ratna terdengar lemah dari kamar. Raka bangkit, kakinya pegal linu. Dia masuk ke kamar ibunya. Wanita tua itu terbaring dengan kompres di dahi. Kakinya bengkak besar karena berjalan jauh dengan sepatu sempit. Kenapa? Mama lapar. Di dapur ada makanan enggak? Raka membuka lemari makan. Kosong. Hanya ada remah-remah biskuit dan saset kopi instan. Biasanya, Aira yang selalu memastikan ada beras dan telur, meskipun uang belanja yang diberi Raka sangat minim. Aira selalu punya cara menyulap uang 50.000 menjadi makanan enak. Sekarang, tidak ada Aira. Tidak ada Bella yang mentraktir. Nggak ada apa-apa, Beras habis. Ya? Ibu Ratna menangis lagi. Dulu Aira selalu masakin bubur ayam kalau mama sakit. Raka, kamu harus bujuk Aira. Harus, Kak. Mama nggak mau hidup melarat kayak gini. Raka mengacak rambutnya frustrasi. Gimana caranya, Emma? Nomornya nggak aktif. Kita nggak tahu dia tinggal di mana. Gedung Arutala itu penjagaannya ketat, kita udah di ban. Tiba-tiba, pintu depan digedor kasar. Buka. Paket. Raka tersentak. Apakah itu Aira? Apakah Aira mengirim makanan? Dia berlari ke depan dengan secercah harapan. Dia membuka pintu. Bukan kurir makanan. Tapi 2 orang pria berbadan besar dengan jaket kulit dan wajah sangar. Di tangan mereka ada selembar kertas tagihan. Bapak Raka Pradipta? Tanya salah satu pria itu, suaranya seperti parutan kelapa. Iya. Kami dari Leasing Motor. Anda sudah menunggak cicilan motor Ninja 250cc selama 3 bulan. Ditambah denda. Total 15 juta. Bayar sekarang atau unit kami tarik. Lutut Raka lemas. Motor sport kesayangannya. Motor yang dia gunakan untuk gaya-gayaan. Selama ini dia selalu menunda bayar cicilan demi mentraktir Bella nonton bioskop. Pak, tolong Pak. Saya lagi ada musibah. Istri saya? Enggak usah curhat, bentak pria itu. Ada duit enggak? Enggak ada, Pak. Ya udah, mana kuncinya? Pria kedua langsung menerobos masuk, mengambil kunci motor yang tergantung di dinding. Tanpa basa-basi, mereka menyeret motor Ninja hijau itu keluar dari teras. Jangan, itu motor saya satu-satunya. Raka mencoba menahan, tapi dia didorong hingga jatuh terjengkang di lantai teras. Raka hanya bisa melihat motor kebanggaannya dibawa pergi. Simbol, kejantanan, dan kesuksesan palsunya lenyap dalam sekejap. Di saat yang bersamaan, ponsel Raka berbunyi. Telepon dari tempat dia bekerja sebagai staf admin kontrak. Halo? Raka? Suara HRD di ujung sana terdengar dingin. Saya lihat video yang viral di TikTok pagi ini. Video kamu diusir dari pesta Arutala Group. Kamu tahu kan perusahaan kita adalah vendor kecil yang sedang mengajukan kerjasama dengan Arutala.
Jantung Raka berhenti berdetak. Pak? Karena kelakuan kamu yang memalukan itu, nama perusahaan kita jadi jelek. Bos marah besar. Mulai hari ini kamu tidak perlu datang ke kantor lagi. Surat PHK akan dikirim via email. Dan jangan harap dapat pesangon karena kamu masih masa percobaan. Klik. Sambungan terputus. Raka menjatuhkan ponselnya. Motor ditarik. Dipecat dari kerjaan. Istri miliarder pergi. Ibu sakit. Uang nol. Dia duduk bersimpuh di teras yang kotor, menatap langit yang cerah namun terasa kelabu baginya. Bisiknya lirih, air mata menetes membasahi pipi yang semalam ditampar kenyataan. Apa ini hukumanmu? Jauh di sana, di kantor pusat Arutala, aku sedang memimpin rapat pagi dengan senyum cerah, tidak sedikit pun merasakan getaran kehancuran yang sedang melanda mantan suamiku. Hukum karma sedang bekerja dengan sangat presisi, dan aku hanya perlu duduk manis menontonnya. Dunia maya sedang gempar. Tagar Cheo Arutala dan drama pelakor palsu menjadi trending topik nomor 1 di media sosial selama 3 hari berturut-turut. Video detik-detik saat aku, Aira Syarif, mengungkap identitas di panggung dan mengusir tamu tak diundang, telah ditonton lebih dari 50 juta kali. Netizen, pasukan julid yang maha benar, bergerak cepat. Dalam hitungan jam, identitas Bella, Raka, dan Ibu Ratna sudah dikuliti habis-habisan oleh akun-akun gosip. Foto-foto lama Raka yang sok pamer motor, yang ternyata kredit macet, disandingkan dengan foto wajah memelasnya saat diseret satpam. Foto Bella dengan tas-tas brandednya dibanjiri komentar pakar tas yang melingkari detail-detail palsu pada barang-barangnya. Di lantai 50 Menara Arutala, aku membaca laporan media monitoring itu dengan wajah datar. Sentimen publik 98% positif untuk ibu dan perusahaan, lapor Dina, sekretarisku. Saham Arutala naik 5% pagi ini. Investor melihat ketegasan ibu sebagai sinyal positif bahwa perusahaan dipimpin oleh sosok yang berintegritas tinggi. Aku menutup tablet itu. Bagus. Manfaatkan momentum ini. Luncurkan program beasiswa pendidikan untuk perempuan kurang mampu atas nama perusahaan. Aku ingin narasi bergeser dari drama rumah tangga menjadi pemberdayaan wanita. Jangan biarkan namaku terus-menerus disangkut pautkan dengan sampah-sampah itu. Baik, Bu. Akan segera saya koordinasikan dengan tim PR. Dan satu lagi, aku menatap Dina. Bagaimana kabar mereka? Dina tersenyum tipis, senyum yang mengandung sedikit rasa kasihan namun puas. Laporan dari tim lapangan cukup menghibur, Bu. Di sebuah toko barang bekas, thrift shop, pinggiran. Siang itu matahari menyengat ubun-ubun. Ibu Ratna dan Raka berjalan kaki menyusuri trotoar panas di kawasan Pasar Senen. Wajah mereka kusam, berminyak, dan kelaparan. Sudah 2 hari mereka hanya makan mie instan dibagi 2. Di tangan Ibu Ratna, ia mendekap erat sebuah paper bag lusuh. Di dalamnya berisi harta karun terakhir yang mereka miliki. Tas Hermes Birkin warna oranye pemberian Bella di bab 1. Kamu yakin ini laku mahal? Tanya Ibu Ratna, suaranya serak karena kurang minum. Bella bilang ini harganya 200 juta loh. Kalau laku separuhnya aja, kita bisa bayar kontrakan setahun, lunasin utang panci, terus buka warung nasi. Raka mengangguk, matanya cekung. Yakin, Ma? Bella kan, dulu ngakunya, orang kaya. Masa dia ngasih barang palsu ke calon mertua? Pasti asli lah. Udah, ayo cepet. Aku udah lapar banget. Mereka masuk ke sebuah toko gadai barang mewah yang cukup terkenal. AC toko yang dingin menyambut mereka, kontras dengan penampilan mereka yang bau keringat. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Tanya pelayan toko, memandang curiga pada pakaian Raka yang lusuh, mantan jas sewaan yang belum dicuci karena tidak punya uang laundry. Ibu Ratna dengan percaya diri mengeluarkan tas itu dari paper bag. Mbak, saya mau jual ini. Tas mahal. Hadiah dari direktur. Saya butuh uang cepet, jadi saya lepas 50 juta aja deh. Murah kan? Pelayan itu memakai sarung tangan putih, mengambil tas itu. Baru sedetik memegang, kening pelayan itu berkerut. Dia memencet kulit tas itu, mencium baunya, lalu melihat jahitan di bagian bawah.
Pelayan itu menahan tawa. Maaf, Bu. Ibu mau jual ini 50 juta? Iya dong. Harga barunya kan 200 juta, sergah Ibu Ratna. Bu, pelayan itu meletakkan tas itu kembali ke meja tanpa kehati-hatian. Ini barang KW super. Kualitas Mangga 2. Kulitnya sintetis, bukan kulit asli. Jahitannya kasar, Dan logo Hermesnya fontnya miring. jeger. Petir menyambar di siang bolong bagi Ibu Ratna. Hah? Sembarangan kamu. Ini dari calon mantu saya yang kaya raya. Ya elah, Bu. Saya udah 10 tahun kerja di sini. Saya tahu mana asli mana palsu. Ini harga barunya paling 500.000 perak. Kalau bekas gini, ya paling saya hargain 50.000. Buat ongkos bensin. 50.000? Pekik Ibu Ratna dan Raka bersamaan. Iya, mau nggak? Kalau nggak mau ya silakan bawa pulang. Lutut Ibu Ratna lemas. Dia merosot ke lantai toko. Tas yang selama ini dia bangga-banggakan ke tetangga, tas yang membuatnya menghina Aira miskin, ternyata harganya lebih murah daripada uang belanja harian yang dulu sering dia minta ke Raka. Dasar Bella penipu setan, maki Ibu Ratna histeris, memukuli tas itu. Gara-gara tas busuk ini aku usir Aira. Gara-gara sampah ini aku kehilangan menantu Sultan. Raka hanya bisa menunduk, wajahnya merah pada menahan malu karena pengunjung lain mulai menonton. Dia mengambil uang 50.000 itu dari tangan pelayan. Kita ambil, Mbak, kata Raka lirih. Mereka keluar dari toko dengan uang selembar 50.000. Harta terakhir mereka. Cukup untuk beli nasi padang 2 bungkus, lalu besok lapar lagi. Di kos-kosan sempit Bella. Nasib Bella tidak kalah tragis. Sejak video itu viral, hidupnya berubah 180 derajat menjadi neraka. Ponselnya tidak berhenti berdering. Bukan panggilan kerja, melainkan teror dari debt collector, DC, pinjaman online. Ada 15 aplikasi pinjol yang dia gunakan untuk membiayai gaya hidup hedonnya. Total hutangnya mencapai 300 juta rupiah. Bayar utang woi. Jangan cuma bisa gaya di hotel. Kami tahu posisi Anda. Kami akan datang. Bella melempar ponselnya ke kasur. Dia duduk memeluk lutut di pojok kamar kos 3x3 meternya. Listrik kosan sudah diputus pemilik karena nunggak 2 bulan. Dia hanya diterangi lilin. Pagi ini dia mencoba melamar kerja menjadi SPG rokok, pekerjaan yang dulu dia anggap rendah. Tapi begitu HRD melihat KTP-nya, mereka langsung menolak. Maaf, Mbak Bella. Nama Mbak ada di daftar hitam Asosiasi HRD. Catatannya, penipuan identitas korporat. Kami tidak bisa menerima Mbak. Bahkan untuk jadi tukang sapu pun riskan. Kata-kata HRD itu terngiang di kepalanya. Karirnya tamat. Bella menatap lemari bajunya. Gaun merah yang dia pakai di pesta tempo hari tergantung di sana, robek di bagian bawah. Tas-tas KW-nya berserakan. Semua ini gara-gara Raka? Racau Bella, mulai kehilangan kewarasannya. Kalau Raka nggak miskin, aku nggak perlu pamer. Aira yang salah. Kenapa dia nyamar jadi orang miskin? Dia ngejebak gue. Bella menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia tidak sadar bahwa keserakahannya lah yang menggiringnya ke jurang ini. Tok, tok, tok. Pintu kos digedor keras. Bella keluar. Kami dari koperasi simpan pinjam. Wajah Bella pucat. Dia meniup lilin, menahan napas, bersembunyi di balik tumpukan baju kotor, berharap mereka pergi. Tapi dia tahu, ini baru permulaan dari hari-hari panjang penuh ketakutan. 3 hari kemudian, lobi Menara Arutala. Raka sudah tidak tahan lagi. Kelaparan dan tagihan kontrakan yang jatuh tempo memaksanya membuang sisa harga dirinya. Dengan kemeja lusuh dan wajah yang belum dicukur, Raka nekat mendatangi kantor pusat Arutala. Dia ingin bertemu Aira. Dia yakin, di lubuk hati Aira yang paling dalam, pasti masih ada cinta untuknya. Dulu Aira sangat penurut, sangat mencintainya. Saya suaminya. Kalian gak berhak larang saya. Raka berteriak di meja resepsionis lobi yang megah. 2 security berbadan tegap menahannya. Maaf Pak, instruksi dari manajemen, Bapak dilarang masuk. Bapak sudah bukan suami Ibu Aira. Akta cerai sudah terbit.
Itu sepihak. Saya belum talak dia secara agama. Raka mengarang aturan sendiri. Panggil Aira. Bilang Mas Raka dateng. Dia pasti mau ketemu. Keributan itu menarik perhatian karyawan yang lalu lalang. Mereka menatap Raka dengan jijik, berbisik-bisik, dan beberapa merekam dengan ponsel. Raka yang dulu sok ganteng, kini jadi tontonan sirkus. Tiba-tiba, lift VIP di tengah lobi terbuka. Suasana hening seketika. Aku keluar dari lift, didampingi oleh Prasetyo dan beberapa direktur asing. Kami sedang berjalan menuju mobil dinas untuk meeting di luar. Aira, teriak Raka saat melihatku. Dia meronta dari pegangan satpam. Rah! Ini Mas, Ra. Mas Raka? Aku berhenti melangkah. Jarak kami sekitar 10 meter. Aku mengenakan setelan blazer putih gading yang sharp, kacamata hitam, dan memegang tablet. Aku menoleh perlahan ke arah sumber suara. Raka tersenyum lebar, penuh harap. Ra, Mas tahu kamu masih peduli. Lihat Mas, Ra. Mas kurus, Mas lapar. Ibu sakit di rumah. Tolong, Ra. Kasih Mas kesempatan kedua. Mas janji bakal berubah. Mas bakal jadi suami yang baik buat kamu dan perusahaan kamu. Bahkan di saat mengemis pun, dia masih menyebut perusahaan kamu. Matanya bukan menatap mataku, tapi menatap jam tangan Patek Philip di pergelanganku. Prasetyo hendak maju untuk mengusir, tapi aku mengangkat tangan. Aku membuka kacamata hitamku. Menatap Raka lurus-lurus. Tatapan yang kosong. Tidak ada benci, tidak ada cinta, hanya ketiadaan. Seperti melihat tembok. Siapa pria ini? Tanyaku datar pada kepala keamanan, cukup keras agar didengar Raka. Raka ternganga. Ra? Ini Mas. Suamimu. Ra? Saya tidak kenal, jawabku dingin. Apakah dia punya janji temu? Tidak, Bu. Kalau begitu, perlakukan sesuai protokol orang asing yang membuat keributan. Panggil polisi jika perlu. Ra, tega kamu. Aku ini Raka. Orang yang kamu cintai 3 tahun. Raka berteriak histeris saat satpam mulai menyeretnya mundur. Kita pernah bahagia, Ra. Ingat pas kita makan pecel lele pinggir jalan? Ingat pas kita hujan-hujanan? Aku memakai kembali kacamata hitamku. Kenangan itu milik Aira yang sudah mati. Aira yang berdiri di sini tidak punya ingatan tentang sampah. Aku berbalik dan melanjutkan langkahku menuju pintu keluar, diiringi langkah kaki para eksekutif yang mengikutiku. Suara teriakan Raka semakin menjauh, lalu hilang tertelan pintu otomatis yang tertutup. Di dalam mobil mewah yang membawaku pergi, Prasetyo bertanya pelan. Ibu baik-baik saja? Aku melihat keluar jendela, melihat Raka yang kini terduduk di trotoar luar gedung, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Sangat baik, Pras, jawabku tenang. Vonis sudah dijatuhkan. Bukan oleh hakim, tapi oleh kehidupan. Hukuman bagi mereka bukanlah penjara, melainkan hidup dalam penyesalan seumur hidup, melihat orang yang dulu mereka sia-siakan terbang tinggi tanpa bisa mereka gapai lagi. Mobilku melaju, meninggalkan Raka yang semakin mengecil di kaca spion, menjadi titik noda yang akhirnya lenyap dari pandangan. Dan begitulah, sejarah mencatat akhir dari sebuah kesombongan. Mereka tidak mati, tapi mereka selesai. 1 tahun kemudian, roda nasib berputar begitu cepat. Bagi sebagian orang, 1 tahun hanyalah sekejap mata. Namun bagi Raka Pradipta dan ibunya, 1 tahun terakhir terasa seperti 1 abad penyiksaan di neraka dunia. Matahari siang itu membakar kulit pasar Tanah Abang yang semrawut. Di sudut blok F, seorang kuli panggul bertubuh kurus kering sedang memikul karung berisi tekstil seberat 50 kilogram. Wajahnya hitam terbakar matahari, tulang pipinya menonjol, dan matanya cekung tanpa cahaya. Itu adalah Raka. Mantan suami yang dulu necis, yang selalu menyisir rambutnya dengan pomade mahal, pakai uang istri, kini berbau keringat asam bercampur debu jalanan. Cepetan dong. Lelet amat sih jadi kuli, bentak seorang juragan toko, menendang ringan kaki Raka. Iya, bos. Maaf, bos. Punggung saya sakit, jawab Raka lirih, suaranya parau. Alasan aja lu. Kalau nggak mau kerja, sana minggat.
Banyak yang ngantri mau kerjaan ini. Raka menelan ludah, menahan rasa perih di hatinya yang sudah hancur lebur. Dia kembali mengangkat karung itu, tertatih-tatih menaiki tangga. Dulu, dia bekerja di ruangan ber-AC. Dulu, dia punya motor ninja. Dulu, dia punya istri yang setiap malam memijat kakinya dan menyeduhkan teh hangat. Sekarang, yang menunggunya di rumah hanyalah omelan dan air mata. Sore harinya, Raka pulang ke tempat tinggalnya. Bukan lagi rumah kontrakan petak yang dulu dia anggap sempit. Sekarang, dia dan ibunya tinggal di sebuah bedeng semi-permanen di pinggiran rel kereta api. Atapnya seng bocor, dindingnya triplek bekas. Di dalam bedeng pengap itu, Ibu Ratna terbaring di atas kasur tipis yang sudah apek. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Penyakit diabetes dan darah tingginya tidak terawat karena tidak ada biaya berobat. "Kak, kamu bawa makan?" tanya Ibu Ratna lemah saat melihat anaknya masuk. Raka meletakkan bungkusan nasi kucing, nasi dengan seiris ikan teri dan sambal, di lantai tanah. "Cuma dapat ini, Ma. Hari ini sepi angkutan." Ibu Ratna menangis. Air matanya menetes ke nasi yang kering itu. "Ya, nasib kita kok begini amat, Kak? Dulu makan daging tiap hari. Dulu Aira masak ayam goreng." Nama itu lagi. Aira. Setiap hari, nama itu disebut di gubuk reot ini seperti mantra penyesalan yang menyakitkan. "Udah, Ma. Makan aja." Raka duduk bersandar di dinding, menatap kosong ke arah kereta api yang lewat dengan suara bising menggelegar. "Coba dulu Mama nggak ngehina dia. Coba dulu kamu nggak selingkuh sama si Bella penipu itu." Racau Ibu Ratna. "Bella. Wanita itu sudah hilang di telan bumi." Kabar terakhir yang Raka dengar dari tetangga lama, Bella tertangkap polisi karena kasus penggelapan uang arisan bodong di kota sebelah. Dia sekarang mendekam di penjara wanita, tanpa ada yang menjenguk. Karma membayarnya tunai. Ma, dengerin Raka. Raka memegang tangan ibunya yang keriput. "Nyesel itu nggak ada gunanya sekarang. Aira udah di langit, kita di comberan. Dia nggak bakal nengok ke bawah." Tiba-tiba, suara sirine mobil polisi dan pengawalan terdengar riuh dari jalan raya di seberang rel kereta. Raka mengintip dari celah dinding triplek. Ada iring-iringan mobil mewah yang berhenti di dekat pemukiman kumuh itu. Sebuah Rolls-Royce hitam mengkilap, diikuti truk-truk box bertuliskan, "Arutala Peduli." "Ada apa itu?" gumam Raka. Dia keluar dari bedeng, bergabung dengan warga lain yang berkerumun. "Ada pembagian sembako dan beasiswa, Mas, dari perusahaan gede," katanya bosnya langsung yang datang, seru seorang tetangga. Jantung Raka berhenti berdetak. "Arutala?" Dari pintu mobil mewah itu, turunlah seorang wanita. Waktu seolah berhenti bagi Raka. Wanita itu mengenakan kemeja putih sederhana namun elegan, celana bahan hitam, dan kacamata hitam yang disematkan di kepala. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya bersinar, kulitnya terawat, senyumnya memancarkan kebahagiaan dan ketenangan yang luar biasa. Aira. Tapi dia tidak sendiri. Di sampingnya, berdiri seorang pria tegap, tampan, dan berwibawa. Pria itu menggandeng tangan Aira dengan lembut, membukakan jalan di tengah kerumunan, melindunginya dari desakan warga. "Itu Pak Adrian, suaminya Bu Aira yang baru," bisik ibu-ibu di sebelah Raka. Katanya pengusaha tambang juga. "Cocok banget ya, sama-sama sultan, sama-sama baik hati." Raka merasa kakinya dipaku ke tanah. Suami baru? Dia melihat Aira tertawa lepas saat menyapa anak-anak panti asuhan. Tawa yang dulu milik Raka, kini menjadi milik pria lain yang tahu cara menghargainya. Aira melangkah maju untuk memberikan sambutan simbolis. Jarak mereka hanya 20 meter, terpisahkan oleh parit kecil dan barisan pengawal. Raka ingin berteriak. Raka ingin lari menerobos dan bersujud di kaki Aira. Tapi, saat dia melihat bayangan dirinya di kaca spion motor orang, dekil, bau, menyedihkan, nyalinya ciut sekecil debu. Dia sadar, dia bukan lagi siapa-siapa. Dia hanyalah noda masa lalu yang sudah dihapus bersih. Saat Aira sedang membagikan bingkisan, matanya yang tajam menyapu kerumunan. Selama sepersekian detik, tatapan Aira berhenti tepat di arah Raka. Raka menahan napas. Apakah dia melihatku? Namun,
Tidak ada perubahan ekspresi di wajah Aira. Tidak ada kebencian, tidak ada kekagetan, tidak ada kesedihan. Tatapannya hanya melewatinya begitu saja, seolah Raka hanyalah sebatang pohon atau tiang listrik. Aira menoleh ke arah suaminya, tersenyum, lalu kembali sibuk dengan kegiatannya. Hukuman terberat bukanlah dimaki. Hukuman terberat adalah dianggap tidak ada oleh orang yang dulu menjadikanmu segalanya. Raka mundur perlahan. Air mata panas meleleh di pipinya yang kotor, membuat jalur sungai kecil di tengah debu. Dia kembali masuk ke dalam bedengnya yang gelap. Siapa yang datang, Kak? Tanya Ibu Ratna. Raka duduk memeluk lutut di pojok ruangan, isak tangisnya pecah. Bidadari? Bidadari yang dulu kita patahin sayapnya. Sekarang dia udah terbang tinggi banget. Dan kita cuma bisa lihat dari selokan. Di luar sana, suara tawa bahagia Aira dan tepuk tangan warga terdengar membahana. Langit sore Jakarta berwarna keemasan, indah sekali bagi mereka yang menang. Tapi bagi Raka dan Ratna, hari sudah berakhir. Gelap telah datang, dan fajar tidak akan pernah menyingsing lagi bagi hati mereka yang penuh penyesalan. Di dalam mobil mewahnya saat perjalanan pulang, Aira menyandarkan kepala di bahu Adrian, suaminya. "Tadi kamu lihat sesuatu di kerumunan?" tanya Adrian lembut. Aira tersenyum, menutup matanya dengan damai. "Tidak. Aku tidak melihat apa-apa selain masa depan." Mobil itu melaju kencang, meninggalkan masa lalu jauh di belakang, menuju kebahagiaan yang abadi.